Tapi tunggu aja deh nanti udah siapa tahu kebeli yang 200 meter gitu. Nah gitu misalnya, apa ngumpulin dulu kerja dulu gitu dapet ya. Tapi sekarang kan kerja terus kan, dapet belum tentu gitu. Tapi katanya meskipun lu remaja masjid, rumah lu tuh deket dukun AS ya. Ah iya bener. Rangkaian ulang tahun Kota Medan, performnya tuh di lapangan Merdeka Medan, yang stage-nya sama penontonnya jauh. Jadi tuh ini stage, di sini penonton. Di tengah-tengah apa? Pulau Jawa. Halo teman sekelas, saya Soleh Solihun. Selamat datang di podcast Naik Kelas. Podcastnya mereka yang terus berkomitmen untuk tetap otentik. Keren kan? Keren. Teman saya yang kali ini adalah seorang pemenang kompetisi stand up comedy Indonesia di Kompas TV season 6. Benar sekali. Iya, dari Deli Serdang apa? Bu? Binjai lebih tepatnya. Binjai. Salah gua. Gua kan enggak terlalu paham geografi ujung sana. Iya, kan soalnya jurnalis kan. Ya harus sempat tahu dong. Oh iya. Dari Binjai terus sekarang dia sebetulnya ya mungkin yang tahu dia juara 1 tuh hanya yang nonton Kompas TV sih ya. Benar. Karena secara market kan belum banyak juga ya pada waktu itu kan. Kalau kamu tidak tahu dia juara apa, ya berarti Kompas TV tidak sampai ke TV kamu. Benar. Takutnya yang tahu banyak anak orang-orang Jakarta ya. Oke. Waduh, bahaya juga kalau yang tahu orang-orang Jakarta. Teman sekelas boleh beri sambutan yang meriah untuk Indra Jegel. Aku Indra Jegel dan kalian sedang nonton podcast Naik Kelas. Terima kasih. Ini ketawa tepuk tangannya bener ya? Beneran. Iya. Bener, bukan dipencet dong. Iya. Era sekarang kan tuau gitu Biasa kan. gitu ya? Iya. Biasa gitu. Biasa. Efek. Gel, Kang, kapan lu merasa diri lu lucu? makanya kalau podcast sama Kang Soleh ini tuh to the point langsung. Kapan merasa? Sebenarnya SMA Kang. SMA. Momennya apa? Momennya tuh waktu itu sempet dipilih menjadi MC acara prom night perpisahan sih bilangnya Iya. kalau di kota. Kalau di kampung perpisahan. Perpisahan bener. Zaman gue juga masih perpisahan kok. Oh iya. Karena gue dulu ya bukan di kota besar. Iya, perpisahan itu kayak prom night tapi siang-siang gitu loh. Iya. Iya dipilih MC karena katanya aku suka ngebanyol dan bisa ngobrol, bisa ngomong di depan banyak orang gitu. Emang biasanya sebelum MC di prom night di perpisahan itu ngomong di depan banyak orangnya ngapain? Di kelas, terus aku sempat ikut pemilihan ketua OSIS pada waktu itu. Nah, waktu pemilihan ketua OSIS itu kan ketika kita tuh disuruh nyampein visi misi, Kang. Jadi aku nyampein ketika orang beres upacara, habis semua baru di kandidatnya disuruh naik ke podium untuk nyampein visi misi gitu. Nah, yang kepilih tuh agak kagok gitu. Nah, sementara aku tuh lancar aja ngomong nyampein visi misi yang gak masuk akal sebenarnya. Tapi aku ngobrol aja gitu. Oh, malah yang jadi ketua OSISnya nggak pinter ngomong. Nggak pinter. Tapi kenapa kok dia yang kepilih? Karena dia lebih berprestasi di bidang akademis. Emang lu nggak? Enggak, Kang. Aku tuh dibilang bahkan waktu pemilihan terakhir pun kita tuh didatengin ke kelas-kelas gitu. Dikenalin ke kelas-kelas. Itu tuh si guru BK-nya udah bilang, pilihlah ketua OSIS yang baik, nunjuknya ke sebelah. Ya, yang baik, yang pinter gitu, yang rapi, ya. Ini kan bajunya nggak dimasukin, gitu-gitu, nggak dimasukin. Yang mentaati peraturan sekolah, tidak pakai gelang, gitu-gitu, Kang. Ya jadi aku ngerasa udah kayaknya kalah sih ini gitu. Kenapa mau jadi ketua OSIS dulu? Karena biar bisa keluar kelas aja, Kang. Dulu tuh ngeliat abang-abangan tuh kalau misalnya ada kegiatan apapun di luar sekolah, itu tuh kayaknya ketua OSISnya yang maju. Jadi kayak misalnya ada perpisahan di SMA mana dia maju keluar. Terus izin ada rapat OSIS bisa keluar gitu. Jadi keluar tapi dengan resmi gitu. Direstui sekolah gitu. Dan keren lu, Kang. Kakak-kakak ketua OSISnya tuh deketin cewek-cewek. Ngospek tuh kayak yang paling dicari gitu. Dulu kan ada waktu di ospek itu silahkan minta tanda tangan ketua OSIS gitu. Kalau dia belum ada berarti ini belum sah gitu. Nah, kan kita nyari siapa ketua OSIS. Wah, ketua OSIS udah kerubungin cewek-cewek anak kelas 1 tuh. Wah,
keren juga nih, ganteng. Sungguh motivasi yang mulia ya. Sebenarnya sih. Tapi kenapa lu dulu percaya diri mencalonkan? Sebenarnya karena awalnya resah aja Kang, karena aku suka bola tapi di situ tuh sepak bolanya tidak bagus. Maksudnya tidak, lapangannya ada, lapangannya futsalnya ada, lapangan futsal pada waktu itu, bolanya ada, tapi sekolahnya tuh nggak pernah menonjol gitu kalau ada turnamen antar sekolah gitu. Nah aku tuh pada waktu itu tujuannya biar sepak bolanya atau futsalnya bisa jalan aja gitu. Ya harusnya jadi ketua organisasi bola dong. Cuman kan gak ada powernya. Masalahnya ketua organisasi bolanya juga kadang-kadang bukan yang pinter main bola. Emang karena kenal sama ketua OSISnya aja gitu. Oh ditunjuk sama ketua OSIS. Iya ditunjuk. Ada duit apa namanya Bu? Beli kostum lah, beli inilah gitu-gitu. Tapi nggak berjalan gitu. Binjai itu sebelah mana? Sumatera Utara tuh di mana ya sih Binjai itu kotanya tuh? Duh saya nggak anak geografi. Kalau di juga. Jakarta misalnya nih, ini Depok lah kayaknya deh. Oh pinggiran. Pinggiran bener. Kan Medan kota besarnya. Medan kota besar. Binjai itu berapa jam dari Medan? 45 menit. Oh 45 menit. Deket. Jadi kita tuh juga kuliahnya ke Medan. Oh, berarti kalau kayak di sini orang tinggal di Depok gitu ya. Di Depok. Rumah lu di mana? Sekolah di mana? Depok gitu. Betul. Tapi kan kuliahnya di mana misalnya? Iya Jakarta. Jakarta misalnya. Jadi ibaratnya kalau ada orang di Jakarta ini ditanya, lu SMA di mana? SMA di Depok gitu. Oh, gitu. Buat mata orang Jakarta tuh Depoknya, kalau Medan Binjai. Binjainya yang itulah yang dibilang tertinggal juga deh nama anak-anak orang-orang Medan tuh dibilang kalau wah anak Binjai gitu. Oh gitu. Iya. Tertinggalnya karena apa? Dulu nggak ada bioskop. Nggak ada bioskop. Nggak ada bioskop, mall juga nggak ada. Adanya supermarket. Jadi kalian nongkrong di supermarket? Enggak. Mall terbesar di sana tuh namanya Sujuya. Apa Sujuya ada supermarket gitu kayak Giant, Giant. Nah, ya gitu, Kang. Tapi lebih belum modern ya Ya, maksudnya. toko kelontong lah. Nah, tapi mewah gitu. Terus kalian hiburannya ngapain anak muda Binjai zaman dulu? Ke Medan. Oh. Nonton bioskopnya ke Medan, beli baju lebaran ke Medan gitu. Jadi harus menghabiskan waktu 45 menit untuk ke sana. Oh iya, nggak terlalu jauh lah 40 Ya menit. nggak terlalu jauh lah. Gitu kan. Dari stylenya juga ya beriris tipis lah gitu. Beriris tipis sama orang-orang Medan. Iya. Tapi lebih keren mana? Medan. Medan, benar Medan. Nah itu waktu nyalonin ketua OSIS tahun umur kelas berapa itu? Kelas 2 kan? Oh kelas 2 ya? Kelas 2. Kalau OSIS itu kelas 2. Kelas 1 di kelas 2 baru. Kelas 3 diganti lagi kan. Setelah dia menang, lu ngapain? Aku jadi wakil 1. Oh jadi wakil 1. Wakil satunya. Karena kandidatnya cuma 2. Terus bolanya maju nggak? Maju Kang. Habis itu bolanya maju. Diapain sama lu? Akhirnya aku ngumpulin anak-anak yang jago main bola, ikut buat pelatihannya gitu sama anak-anak timnya itulah, sama divisi olahraga. Divisi olahraga yang gak ada kerjanya itu bikin, dan waktu itu ada masa di mana KKN. Ya anak-anak kuliah yang KKN ke sekolah, itu ada satu pemain futsal. Nah, akhirnya kita minta tolong dia untuk bangun itu. Akhirnya maju futsal ya Kang. Ya cita-cita tercapai berarti lo ya? Ya benar. Kalau dideketin ceweknya tercapai nggak? Enggak. Dari deketinnya itu doang, itu minta tanda tangan doang. Waktu kelas 2-nya. Nah, nge-MC itu kelas 2. Nge-MC kelas 2. Oh. Nge-MC kelas 2 karena kelas 3-nya perpisahan kan, Iya. menaik ke kelas 3. Di situ lu sadar, wah ternyata gue lucu juga ya kalau nge-MC. Iya, bisa gitu. Sebenarnya. Bisa dibilang begitu ya, lucu-lucu binjai lah Kang. Oke, gimana Gitu lah. lucu-lucu Binjai itu? Ya jokes-jokesnya internal gitu. Bercandain guru-guru, berani gitu pada waktu itu. Kalau dulu kan MC resmi. Ini apa kata sambutan dari kepala sekolah gitu-gitu. Oh, yang kaku-kaku. Kaku-kaku. Pas lu nge-MC rame jadinya gitu. Lah kata sambutan mulu. Ngeband aja Bang, ngeband gitu. Tapi pengalaman nge-MC itu apa ininya buat kedepannya buat diri lu? Paling nggak aku bisa berani ngomong depan orang banyak Kang. Karena akhirnya aku tahu bahwa ternyata ada orang-orang yang nggak bisa ngomong di depan gitu. Oh. Ngomong tuh kagok apa semua. Tapi sekarang dari situ tuh berani ngomong di depan orang, masalah bisa ngebawa crowd atau enggak itu kan nantilah bisa belajar gitu. Yang penting berani aja dulu ambil mic maju ke depan gitu. Jadi dari satu MC di perpisahan itu terus kesananya sering jadi MC. Sering jadi MC maulid Di sekolah? Di sekolah, maulidan, Isra Mi'raj, gitu-gitu pasti aku terus Kang dipilih. Dan habis itu aku di rumah juga jadi MC 17-an dan jadi ketua remaja masjid, gitu-gitu kan. Wah, lu religius kali ya?
Dulu. Sekarang Masih. luar biasa. Kok bisa jadi ketua remaja masjid? Iya, jadi karena kayaknya basic dari situ tuh dari OSIS ke bawah di rumah. Di rumah itu memang ada di mana apa ya? Budayanya masjid itu selalu ada remaja masjidnya, dan ada pada masa itu tuh kendor. Jadi anak-anak mudanya udah mulai banyak yang main-main. Aku tuh karena gimana ya bilang ya, karena aku senang organisasinya, sholat mah enggak gitu. Tapi aku akhirnya itu ngejalanin itunya. Siapa yang nunjuk? Abang-abangan senior itu. Karena kayaknya di daerah itu yang di rumah itu kayaknya yang paling baik aku deh gitu. Yang bisa. Terus apa pengaruhnya setelah lu jadi ketua remaja masjid? Remaja masjidnya bagus, Bakang. Nggak, bagusnya gimana? Remaja masjid terbaik se-Kecamatan Sunggal. Tahu nggak? Nggak ada yang tahu ya, maaf ya. Kecamatan Sunggal. Iya. Itu nama daerah. Nama daerah ada. Se-Kecamatan itu tuh jadi remaja masjid terbaik. Dari siapa yang menentukan terbaiknya? Ya kami sendiri kan. Maksudnya dari semua remaja masjid di Kecamatan Sunggal yang paling banyak kegiatannya itu kami. Apa aja kegiatan? Ada namanya Latihan kepemimpinan. LK benar, latihan kepemimpinan, latihan organisasi gitu-gitu. Kita bikin. Nanti terus ada kompetisi futsal seremaja masjid se-Kecamatan Sunggal gitu. Terus nanti ada home away-nya gitu. Remaja masjid ini ketemu remaja masjid ini, remaja ini ketemu remaja masjid ini, dan aktif lah gitu. Duniawi semua tapi ya. Ya tapi tapi enggak lah memakmurkan masjid. Kalau taraweh, kalau Ramadan kan aku nggak pernah tidur di rumah. Itikaf terus. Tidur aja di masjid. Maksudnya karena jam 3, jam setengah 3 tuh bangunin orang sahur. Banguninnya yang suka tak. Bener, iya. Itu ganggu sih, enggak? Ganggu kalau gua sih. Oh iya, ganggu. Terganggu. Tapi kan jadi bangun. Iya, jadi bangun bener. Bener, kita juga zaman dulu tuh emang seneng ngerusuhnya aja sih. Lewat-lewat mangga orang diambil. Berarti selama SMA itu ya, remaja masjid. Iya, SMA. Kuliah udah enggak? Nah, kuliah tuh ditinggal tuh. Karena kuliah juga capek kan. Maksudnya kadang-kadang kuliah dari Binjai, kadang waktu itu ada masuk siangnya juga. Jadi apa namanya, pulangnya malam, pulangnya sore gitu. Berarti lu kuliah masuk tahun 2008. 2008. 2008. Itu remaja masjid 2006 sampai 2008. Iya, 2000 di antara tahun itu deh. 2008 udah mulai tidak aktif lagi remaja masjid. Tidak aktif lagi tuh, Kang. Udah mulai tahu pergaulan. Berarti salah regenerasinya lu nggak meregenerasi. Sebenarnya udah. Tapi emang kayaknya dunia digital mempengaruhi semuanya. Bahkan ada masa di mana daerah kami tuh masuk satu-satunya warnet di situ. Semuanya ke warnet. Padahal nonton YouTube doang gitu. Jadi orang bisa berjam-jam di warnet. Yang penting ini aja gitu, kayak wow, ini teknologi baru gitu. di Kecamatan Sunggal itu. Nggak di Kecamatan, di daerahku sebenarnya. Daerah apa tuh? Pokoknya namanya Dusun 1 Amandama itu. Oh, dusun apa? Dusun 1 namanya. Dusun 1. Jadi pas 2008 itu masuk warnet pertama di Dusun 1. Enggak di 2008 ya, pokoknya ada fasenya di tahun itu deh. Ada warnet 1 masuk. Emang berapa komputer apa satu kampung pada ke situ semua? 5 apa 6 dan masih zaman komputer itu lah. yang putih. Jadi orang-orang anak-anak muda tuh lebih banyak di warnet daripada di masjid. Di kampus nge-MC juga? Enggak. Nah, di kampus tuh enggak, Kang. Kenapa? Waktu itu memang kampus tuh aku ngerasa tujuannya emang kayaknya kuliah pulang gitu. Baru paling beberapa kali ada kayak kerja part time gitu lah, bukan kerja part time sih bilangnya apa, jadi kru event organizer gitu-gitu, Kang. Malah nggak gaul ya? Fokusnya nggak gitu malahan jadinya, karena tuntutan orang tua sih. Kenapa? Nah, orang tua kan bilang udah kuliah yang bener, nanti harus sarjana ekonomi, nanti lulus tepat waktu biar bisa kerja di bank gitu. Bener, lulus tepat waktu. Setahun sih bedanya, cuman 5 tahun. Nah, yang 4 tahun jadi 5 tahun gitu. 5 tahun juga itu gara-gara stand up kan. Di kelamaan dan skripsi mata kuliah udah beres, tinggal skripsi doang, Kang. Waktu itu tinggal skripsi ada stand up. Ya udah jadi agak lumayan belok-belok tuh. Jadi kalau yang apa si stand up itu dari komunitas? Dari komunitas stand up Indo Medan di 2012 kan itu. Sembari itu pelan-pelan tapi di 2013-14 itulah Medan banyak-banyaknya job stand up. Iya. Sebelum itu tuh kerja gitu, Kang. IO. Kru event ya. Pakai kaos hitam. Betul, yang ada karabiner di pinggangnya. Celana kargo. Bener, sepatunya sepatu gunung gitu-gitu. Bawa tas kemana-mana. Pasti sama headset. Berarti kan selama dari kuliah itu kemampuan public speaking tidak terlatih dong? Sebenarnya iya, nggak terlatih. Tapi ada panggungnya akhirnya. Di 2012 tuh ada stand up kan. Iya, gara-gara stand up doang kan? Gara-gara stand up doang. Jadi kuliah tuh kayak udah nggak ada fokus mau main-main dulu waktu itu kuliahnya. Jadi kuliahnya udah kuliah aja gitu.
Berarti teman-teman kuliah lu nggak tahu ya lu bisa begitu ya? Iya, nggak tahu. Makanya mereka kaget waktu aku stand up. Lu tuh dulu kuliah di mana, Ben? Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. UMSU. Jurusan Ekonomi manajemen. ekonomi manajemen. Iya. Jadi anak-anak ekonomi manajemen 2008 tuh tidak pernah mengira Indra Jagel tuh bisa public speaking. Bener kan? Gak ada yang maksudnya juga nggak tahu, malah mereka nggak tahu. Dan sekarang setelah lu sukses gini, lu memajukan Binjai dong. Wah, anak Binjai keren juga nih. Ya bener. Ya bener. Cuman masalahnya kadang-kadang saya kalau di sini nanya dari mana Binjai, orang banyak yang nggak tahu. Dari mana Binjai? Mana tuh gitu. Jadi bilang udah Medan aja deh gitu. Orang nggak ada yang tahu. Tapi kemana-mana. Tapi kalau ada event di Binjai apa, ini adalah senior gitu. Oh, lu kebanggaan Binjai? Iya aku bangga. Satu lagi sama Mak Betty kan. Oh iya, Mak Betty. Mak Betty juga Binjai? Binjai sama. Apa? Satu kecamatan apa enggak? Enggak, beda. Tapi sekolah kita deket-deketan. Oh, karena kecil Binjai itu ya? Kecil banget. Jadi kalau misalnya ada acara ulang tahun Kota Binjai gitu, kita panggil orang-orang yang udah sukses di luar kota. Gitu. Indra Jagel. Stand up perform gitu. Rame yang nungguin, Kang. Oh gitu. Jadi lu tuh tokoh ya di Binjai itu? Ya, tokoh bisa dibilang. Kayaknya kalau nggak laku lagi aku mau jadi anggota dewan di Binjai. Bisa lah ya. Bisa kayaknya. Film pertama lu tuh apa ya? The Guys, Kang. Oh, The Guys yang sama Radit itu ya? Bener, sama Kang Soleh juga kan? Iya, itu film pertama lu ya? Film pertama. Oh, karena setelah juara langsung ke situ ya? Bener, setelah juara langsung ke situ. Karena pada waktu hari final ada PH Soraya tuh nonton ternyata. Apa rasanya film pertama tuh tahu dapat peran yang cukup ya lumayan lah itu supporting. Malah nggak tahu sebenarnya. Malah nggak tahu sebenarnya itu iya apa enggak gitu. Karena seberapa pentingnya peran itu tuh lu nggak tahu. Yang penting bangganya tuh bisa main film aja gitu. Iya kan, misalnya bisa di bioskop aja gitu Kang dulu bayangannya. Terus kalau dulu kan ilmu acting juga nggak tahu kan. Taunya cuma belajar dari acting coach doang mau. Oh, ada acting coachnya. Ada waktu itu acting coach sekali doang gitu. Terus ya tapi lumayan dikasih acting coach. iya. Makanya oke gitu. Susah nggak pertama kali? Susah pasti susah Kang, apalagi gini kayak kamera terus tiba-tiba ya kalau master udahlah rame-rame gitu misalnya. Tiba cover kan lampunya tuh mana abang-abang krung nentengin lampu berat-berat. Nyiapin poli, nyiapin nutup matahari apa semua lah untuk sinaku doang masa nutup matahari gitu kan. Terus wah susah juga ya ternyata acting, mana mata kemana-mana nggak tahu, nggak boleh lihat kamera, nggak boleh apa gitu-gitu. Tapi apa rasanya setelah selesai satu film The Guys itu? Ya bangga dan banyak pelajaran lah akhirnya. Apa pelajarannya? Ya ternyata acting tidak segampang itu. Nggak bisa seegois itu juga, kita mikirin orang lain juga gitu-gitu. Karena waktu itu abis syuting tuh Radit ngajakin aku untuk ngobrol untuk besoknya. Jadi kru-kru ngumpul, besok kita mau sin apa di beda-beda gitu kan Kang, maksudnya krunya ngumpul. Aku diajakin di sini biar tahu kok kayak mana susahnya buat film gitu. Jadi jangan main-main katanya. Wah iya ternyata susah ya gitu. Lokasi gimana aman di sini berangkat jam sekian. Repot ternyata ya bikin film ya gitu. Tapi sekarang udah santai kalau acting. Enggak juga sih sebenarnya, masih kagok-kagok juga, apalagi ketemu lawan main yang kayak misalnya ketemu sama Reza Rahadian gitu-gitu tuh kayak takut gitu. Apa yang ditakutin? Iya takut salah gitu Kang, takut tidak sesuai gitu, malah harus meresponnya kayak apa tuh masih bingung gitu kadang-kadang. Tapi kan kemarin main sama Pade Indro ya? Sama Pak Dindro. Apa si Cell apa sih? Miracle in Cell Number 7. Benar. Itu gimana rasanya? Itu juga kaget. Awalnya juga aku nggak tahu kalau bakalan kepilih itu, maksudnya ditawarin gitu terus jadi main di Miracle ya. Oh, ya udah deh gitu, boleh ambil. Paling kayak misalnya jadi apa kayak jadi sipir, jadi napi-napi yang lain-lain gitu pikirannya. Ternyata jadi napi yang inti itu jadi temennya mereka itu. Ada Vino, gitu. Ada Pade Indro kan. Ada Tora, bener, sama Rigen juga, sama Brian Domani. Nah akhirnya pilih tuh, oke juga nih gitu. Maksudnya akhirnya nonton filmnya tuh. Sebelumnya aku belum nonton, cuma denger doang. Nonton tuh dulu udah lama dan ku tinggal, nggak sampai habis, nggak sampai selesai. Terus nonton lagi, wah boleh nih gitu. Jadi meningkatkan rasa percaya diri gak? Ternyata gue oke juga nih. Sebenarnya nggak ada gitunya, tapi aku lebih kayak aduh ini harusnya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya gitu. Jadi kalau oke juga nih nanti jadi nanti di PU malah minta jus lagi. Ya emang kenapa kan emang gak boleh? Dulu aku sungkan Kang. Kenapa sungkan? Dulu waktu di film The Guys sama Radit tuh ke PU aku bikin kopi sendiri. Terus lihat Pevita mesen pizza, mesen jus dibeliin kan. Oh ternyata bisa ya gitu.
Apa akhirnya sempat pesan apa enggak? Sampai film kelar? minta jus. Berapa hari syuting baru berani? Udah mau akhir-akhir bahkan. Itu juga disuruh Radit. Udah minta kalau mau pesan apa gitu, mau minum apa gitu. Dulu belum, tapi dulu udah ada manajemen belum? Kompas TV. Manajernya nggak ngurusin? Enggak. Dulu kan gak ada yang sistem nemenin roadman gitu, gak ada. Iya. Gimana rasanya? Yang lain ada asisten nemenin tuh, kalau sendiri di. Aku pertama kali nongkrong Kang dikira orang wardrobe. Aku masuk nih, loh ada orang wardrobe toh, katanya gitu. Lah, terus habis itu, iya mana pemain lainnya gitu. Saya masuk terus si kru-krunya bilang, oh ini pemain gitu. Bang Ramdan kan soalnya tahu nggak ada yang gimbal orang script continuity, dia yang ngomong tuh kayak, oh dia sama bininya kan script oh ini ternyata pemain gitu. Aku nongkrongnya sama kru, sama orang sound gitu, ngobrolnya sama supir Pevita gitu dulu awal-awal. Mereka ditemenin kayak, ini mah ambil minum ya, tolong dong, ini, ya, ini. handphone dong, ini dong apa dong aku sendiri buka jaket, pakai baju, pasang clip on, udah duduk ngobrol. Apa yang dititipin ke siapa kalau take? Ke telco. Telkonya juga kesel, aduh ini bukan jobdesk gua kan gitu. Titip ke telco. Jadi itu kan lama kan, udah guys 40 harian kan? Iya Kang, sebulan 40 hari. Berarti itu cuma hari keberapa lu berani minta-minta gitu? Pokoknya hari ke-30-an deh. Hari ke-30-an. Lama banget. Lama Kang. Lama. Mana dulu tuh kayak misalnya dulu ada aku kemana-mana naik ojek online kan dulu. Baru sadar tuh di akhir-akhir kalau misalnya peranku tuh penting gitu. Ternyata aku tuh supporting. Oke gitu. Harusnya boleh kali naik. Harusnya minta jemputan. Iya betul. Aku nggak tahu. Aku jam 5 subuh naik ojek tuh lihat pakai jaket. Abis itu ada scene gede nih Kang di kantor. Jadi ekstrasnya cakep-cakep. Ekstrasnya tuh yang oke lah. Yang 300.000 lah ya. Mungkin lah ya, nggak tahu ya itu masalah nggak. Jadi aku nyampe, terus ada masuk tuh banyak mobil dong. Yang keluar cewek cakep-cakep bawa tas, bawa koper gitu-gitu kan. Aku turun pakai tas, pakai jaket Ariel dulu tuh. Tahu nggak kan jaket Ariel yang ada, yang jempolnya bisa dimasukin? Iya. Jaket Ariel nih ojek, ngeliat, ini apa gitu. Terus, bang, ini ekstras bang. Iya. Kenapa naik mobil dan mewah-mewah kali bang, gue bilang. Masalahnya aku kok begini doang gitu. Habis itu diceritain, harusnya begini dapat jemputan ini apa semua. Oh, gitu. Salah manajemen berarti tuh. Iya, harusnya bener. minta ini dong dari awal sampai akhir dijemput. Dijemput ya Kang. Tapi sekarang dijemput. Jemput. Kalau apa sekarang minta jemput. Walaupun kadang-kadang jemputannya bareng pemain lain. Berarti posisinya belum sepenting itu. Iya, dianggap bener. Ini artis masih nggak terlalu mahal. Iya bener. Masih kayaknya bisa lah nih kalau misalnya callingan jam 6 kita disuruh standby setengah 5 buat jemput dulu baru jemput artis utamanya gitu. Cuman kan ada beberapa proyek kan yang mungkin peranku penting, sekarang aku udah minta jemputan gitu. Sendiri. Berdua sama yang lain. Ya setidaknya kan masih dijemput. Iya, yang sejalan, yang searah gitu. Iya. Pasti ada. Film paling menyenangkan buat lo apa syutingnya? Ya, The Guys juga salah satu yang menyenangkan. Banyak tahu film pertama juga kan, banyak tahu ini juga. Terus film Terbang juga menyenangkan. Banyak lah yang sangat menyenangkan. Miracle juga menyenangkan gitu. Jadi kayaknya semuanya sejauh ini masih sangat menyenangkan. Yang paling berat? Ya The Guys juga deh kayaknya deh. Karena Pertama bener. Karena setelah dari situ udah tahu gini-gini jadi kayak oh biasa aja deh gitu. Udah pede datang ke lokasi ya, Iya. gua pemain itu. Ya gitu betul. Ini taruh di mana gitu. Ruang makeup di mana gitu. Enggak yang canggung, aduh aku nunggu di mana. Nunggu di mana? Iya maksudnya kayak aduh ngobrolnya kemana ya gitu. Kalau dulu udah Mas kopi boleh deh gitu. Belum ngopi nih dari pagi gitu. Aduh. Teman sekelas kita kembali lagi setelah yang berikut ini. Tapi saya mau ngingetin nih buat teman sekelas yang pengen punya kaos itu lo, lihat tuh. Kolaborasi antara Authenticity dengan seniman-seniman visual kenamaan di ibu kota, silakan dilihat di Authenticity Lab. Oke. Ada Steroflow, Darbot, sama Komikazer. Silakan lihat di Authenticity Lab. Ada juga nih merchandise seperti ini nih, casing gini nih. Wah, keren. Ya. Atau kalau tadi bingung Authenticity Lab itu di mana, silakan scan QR code yang ada di mukanya Jegel. Di sini. Iya, tunjuk di sini. Di sini.
Tapi kan oh iya, sebelum kita ke segmen berikutnya. Jangan lupa follow Instagram @authenticity_id. Lu pantun-pantun tuh stand up Kompas dong. Yang petir sembarang petir. Petir bukan sembarang Oh iya, petir. petir bukan sembarang petir. Itu dari stand up Kompas mulainya. Sebenarnya gini, dulu tuh karena aku ngerasa bahwa aku nggak punya karakter, Kang. Makanya kayaknya aku dari Medan dan waktu itu kan aku yang beda nih. Yang lain kan komik-komik Medan tuh Batak. Nah, aku sendiri yang Melayu. Apa yang paling khas dari Melayu? Pada waktu itu kepikiranku pantun. Jadinya setiap opening aku bawain pantun Mikirnya sebelumnya apa pas? pas audisi. Oh, pas audisi. Pas audisi gitu. Karena orang mikir, "Duh, ini aku apa ya?" Dulu tuh di angkatanku tuh ada Gamael yang polisi, ada dosen Irfan Karta. Udah jelas gitu maksudnya ininya Karakternya. Radit Pen tuh yang ventriloquist bawa-bawa boneka gitu. Aku mikir apa ya? Ardit ada Mardit kan. Ardit kan karakternya ganteng. Iya, udah cukup berkarakter ya. Aku nggak tahu apanya, akhirnya kayak pantun aja deh gitu. Jadi openingnya pakai pantun terus. Tapi sekarang juga masih pantun juga. Kenapa petir sih? Nggak tahu, yang kepikirannya itu aja, yang rimanya bisa terima kasih yang udah hadir gitu. Tapi dulu aku punya pantun beat andalan tuh dulu pantunnya petir bukan sembarang petir gitu. Kalau kita minta lu bikin pantun mendadak yang berhubungan dengan podcast naik kelas bisa? Bisa dong. Coba ya, nih sebelum kita pindah ke segmen 2, kita tutup segmen 1 dengan pantun dari Indra Jegel. Petir bukan sembarang petir, petir menyambar rumah si Muklas. Terima kasih yang udah hadir. Tepuk tangan untuk podcast naik kelas. Kembali lagi di podcast naik kelas, podcast yang mereka yang terus berkomitmen untuk tetap otentik. Lu ciri khas materinya seputar apa sih biasanya kalau lu selain pantun tadi? Sebenarnya aku sih tipe yang komik yang storytelling gitu kan. Storytelling? Nyeritain keadaan, juga observasi juga kadang-kadang gitu sih. Ada niatan mengkritik atau ini? Sebenarnya pengen, cuman itu kayak gini Kang, kayak sekarang kan kita jadinya sadar kayak harus tahu panggungnya kan. Nah, pengen mengkritik tapi kayaknya ya kayak di show sendirilah gitu nantinya gitu. Waktu di Kompas itu nggak ada yang materi-materi yang mengkritik Nggak ada. sosial apa? Nggak ada, yang umum-umum aja dari dulu tuh sebenarnya. Kenapa? Gak tahu ya, aku tuh kayak sangat, kalau bahasa anak sekarang tuh kayak overthinking orangnya tuh. Overthinking dalam hal apa? Apa sih? Takutnya nggak bisa, takut kalau misalnya aku ngelakuin ini nanti ada yang nggak enak, nanti aku jadi gimana, nanti efeknya kemana gitu, nanti ke orang tua gitu gitulah pokoknya jauh. Overthinking banget lah pokoknya orang. Takut terlalu banyak dampak dari omongan lu. Iya, bahkan aku juga sempet ada beberapa beat stand upku yang akhirnya yang off air di luar kota ditaruh di YouTube, ditonton sama keluarga, orang tuh udah kayak janganlah gitu-gitu, janganlah. Ngomong apa emang materi apa itu? Ada materinya kok materi jorok gitu, materi soal perbedaan kata doang. Ini kan ini komedi biasa. Kayak misalnya yang di bahasa ini artinya apa, di bahasa ini artinya apa gitu. Baru gitu doang udah dibilang jangan. Iya, dibilang jangan lah gitu. Jangan gitu-gitu nanti nyinggung orang lain apa semua gitu. Jangan bawa orang Medan, nanti orang Medan tersinggung. Loh, terus aku bawa orang mana? Tapi belum pernah ada yang tersinggung. Dulu sebenarnya ada, Kang. Apa kasus? Dulu tuh ada tapi nggak besar. Dulu tuh aku pernah punya materi soal orang utan Kalimantan. Jadi aku cari referensinya itu waktu itu dulu ada orang utan namanya Poni yang dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial. Nah itu tuh aku bawain jadi materi, cuman ada beberapa orang yang DM. Sebenarnya sih salah paham aja. Maksudnya dia ngerasa mungkin itu jangan diiniin lah, jangan dibecandain gitu karena kasihan ngelihatnya gitu. Yang DM PSK? Bukan. Jadi yang DM itu orang LSM tentang yang peduli sama orang hutan gitu deh gitu. Oh, mereka kasihan lu mengeksploitasi soal orang hutan di PSK. Tapi sebenarnya padahal yang ku highlight itu sebenarnya kok bisa ada orang kepikiran itu gitu. Iya kan, maksudnya jadi orang tahu bahwa ada PSK orang utan. Iya gitu. Terus lu minta maaf kalau gitu-gitu? Ya akhirnya ngobrol via DM waktu itu dari Twitter. Habis itu dia ya udah sama-sama gitu. Disampaikan aja gitu. Karena aku juga punya pengalaman yang nanya-nanya juga sama ada teman yang orang tuanya kerja sama di penangkaran orang hutan yang di Bukit Lawang di Sumatera Utara. Sebelum bikin materi itu aku juga ngobrol juga sama bapak itu gitu. Berarti lu mah selama sepanjang karir belum pernah ada orang yang marah sama materi lu ya? Iya kayaknya sih nggak ada. Aku sih gitu ngerasa
Kalau tahu tempat lah. Ya aman ya. Beda sama teman-teman kan suka banyak yang bermasalah. Kayaknya memang lagi nyari-nyari masalah. Jadi kalau gitu komedi tuh buat lu apa? Apa? Komedi tuh sebenarnya kalau buat aku tuh ini apa namanya? Relaksasi gitu. Udah itu doang sih sebenarnya. Kalau intinya kan kita kalau nonton pertunjukan komedi tuh harusnya nyatuin gitu. Menurutku ya, harusnya nyatu karena kita datang ke tempat yang sama untuk menikmati hiburan yang sama. Ya kita tahu tujuan kita mau dihibur, mau ketawa gitu. Ya udah itu aja sih sebenarnya kalau aku. Bahkan kalau di beberapa orang kan ada yang menganggap bahwa ya stand up comedy tuh menyampaikan opini kan gitu. Jadi ya udah emang ini opininya kita gitu. Tapi kan aku harus tahu juga gitu tempatnya di mana, panggungnya kayak apa gitu. Oh, kalau lu mah memang utamanya buat relaksasi itu. Iya, seneng kan rilis gitu loh, rilis Iya. stres juga. Kita sebagai penonton juga kayaknya terhibur, sebagai performer juga kita itu tuh jadi kayak habit yang nggak bisa hilang kan sekarang jadinya. Bukan buat mengkritik atau apa. Berarti kalau ada masalah atau apa di depan mata lu tidak marah atau gimana biasa? Sebenarnya sih ya punya sudut pandang, cuman nggak aku keluarin aja. Males aja karena sekarang tuh efeknya kan males jadinya. Jadi menjadi apalagi aku sekarang bordernya udah banyak gitu Kang. Maksudnya kayak istriku juga termasuk yang ngasih tahu gitu, yang ingetin. Maksudnya janganlah aneh-aneh. Dan aku juga tipenya bukan orang yang pemberani gitu. Bukan orang yang berani menerobos gitu. Tapi aku tahu sih, maksudnya kita tahu lah, maksudnya positioningnya di mana, kita tahu opininya apa. Tapi kan nggak disampaikan di tempat yang ya nyampein di tempat-tempat yang kita mau sampein aja lah. Kalau gitu biasanya yang membuat lu resah dan aman buat disampaikan ke publik itu apa? Yes, ya yang relatable aja sama orang-orang. Kayak misalnya yang paling dulu tuh pernah kayak ngebahas soal apa TikTokan gitu-gitu. Terus soal apa namanya kebijakan sepak bola Indonesia gitu-gitu. Tapi sisi lain-lainnya lah gitu. Kayak misalnya di luar udah pakai VAR kita belum gitu-gitu aja. Nggak usah yang sampai dalam-dalam lah. Nggak usah sampai yang kebijakan ininya, kebijakan itunya gitu. Masih aman lah ya Iya, dibahas. aku ada remnya gitu. Aku masih sangat ngerem. Hal-hal yang tidak berbahaya. Gitu. Karena aku sadar bahwa yang main semuanya ini sekarang tuh kan udah jamak gitu kan ya Kang, yang main sosmed tuh nggak tahu aja. Karena aku pernah bukan dapat apa ya, maksudnya kaget gitu. Aku lagi Insta story gitu-gitu terus tiba-tiba di DM kayak bangsat kok gitu. Lah, apa? Maksudmu apa gitu? Alhamdulillah terima kasih Bang dibales gitu kan. Wadaw juga ya. Maksudnya kenapa gitu. Mungkin dia lagi mau DM ada bangsat di kasurnya, bangsat. Oh, latahnya ngetik ya. Latahnya ngetik. Setelah ya juara udah, main film udah, yang belum tercapai apa? Pengen punya rumah Kang. Simpel aku. Sekarang masih ngontrak. Masih ngontrak. Satu kompleks sama Babe. Bener, depan-depanan sama Babe Cabita. Babe udah beli. Babe udah beli. Ardit udah beli tuh. Iya. Oh. Tuh udah asem juga Ardit tuh. Ngomong dong sama manajemen, banyakin job dong. Bisa beli, cuman kan aku mikirnya, aku tuh gitu Kang, mimpinya tuh yang kecil-kecil aja gitu. Apa? Satu step gitu. Kayak sekarang nih mau punya rumah gitu. Belinya kayaknya yang nanti beli rumahnya nanti bisa panjang gitu. Jadi carinya pengen yang agak gedean gitu. Karena sekarang baru mampu yang 100 meteran. Nah, gitu misalnya. Tapi tunggu aja deh nanti udah siapa tahu kebeli yang 200 meter gitu. Nah, gitu misalnya. Apa ngumpulin dulu kerja dulu gitu, dapet ya. Tapi sekarang kan kerja terus kan. Dapet belum tentu gitu. Punya anak tuh apa artinya buat lu? Punya anak itu artinya aku ngerasa aku nih sebagai laki-laki yang jadi orang jadi sadar bahwa kayaknya jadi orang tua tuh berat gitu. Maksudnya jadi kayak ini gimana ya tuanya nanti ini besarnya kayak apa ya gitu. Jadi gitu pikirannya udah beda gitu. Kayaknya sekarang tuh apapun memang untuk anak tuh kayaknya dilakukan deh gitu. Orang demam aja kita panik kan, semuanya pengen kasih mana dokter terbaik di muka bumi ini gitu misalnya. Jadi kayak ngerasa ya nanti ini kalau dia tiba-tiba berperilaku kayak agak aneh aja aku kayak kok gini ya, ini ada efeknya gak sih? Atau gara-gara orang tua nih gitu. Jadi membuat ini juga sih, membuat banyak pertimbangan kalau misalnya melangkah gitu. Ada hal yang dulu lu kerjakan dan sekarang tidak dikerjakan setelah lu punya anak?
Enggak ada sih sebenarnya. Semuanya aku tetap kulakukan karena dulu juga nggak aneh-aneh kan. Remaja masjid. Remaja masjid. Tapi katanya meskipun lu remaja masjid, rumah lu tuh deket dukun AS ya. Ah iya bener. Tapi kata-katanya gimana tadi tuh Kang? Walaupun lu remaja masjid tapi rumah lu deket dukun AS. Aku nggak tahu juga sih sebenarnya kenapa bisa ada dukun AS di situ. Ada kan tapi kan? Ada. Sedekat apa sama dukun AS rumahnya? Satu lingkungan Kang. Satu kampung. Satu kampung. Kecamatan Sunggal itu. Iya, dusun satu itu. Berarti ya jaraknya cuma berapa meter dong? Iya maksudnya kita tuh main-main ke depan rumah dukun AS. Jadi kita bisa jalan kaki Ke rumah dukun ke AS. rumah dukun AS. Buat yang belum tahu dukun AS silakan di googling loh. Dukun AS ada dukun cabul ya. Iya. Yang membunuh ya. Iya. 40-an perempuan kan. Dulunya gitu. Demi sakti. Demi sakti katanya. Menyempurnakan ilmu. Emang dia kelihatan sakti? Ah, ini nggak tahu nih Kang. Ini versi yang ku tangkep ya. Iya. Ini versi yang ku tangkep tapi nggak tahu ya aslinya kayak apa ya. Karena dulu waktu itu aku masih kelas 2 SD apa kelas 1 SD gitu. Dulu ada masanya kayaknya dia sakti beneran deh. Jadi ada masanya kita tuh udah tahu kalau dia rumah dia tuh mau digerebek, Sama polisi. mau digerebek polisi. Ah. Udah. Tapi dia dimasuk waktu polisi masuk, dia nggak ada Kang. Padahal kelihatannya ada itu. Ada, dia nggak kemana-mana. Jadi udah dikepung. Terus sampai katanya ini ceritanya sampai datengin dukun dari Jawa Buat menangkap buat dia. menangkap dia. Terus dukun dari Jawanya itu bilang gini, dia ada di dalam rumah. Datang dukun itu masuk ketangkep Kang. Jadi dia itu keluar udah kayak gestar yang keluar dari panggung, kayak keluar panggung gitu Kang. Jadi ditangkap gitu, kita di warga itu di belakang, oh gitu Kang. Jadi kayak event gitu jatuhnya. Lebih ke bangga apa marah? Marah. Tapi kan kok bisa gitu maksudnya. Dicari nggak ada. Heeh. Tapi gitu yang dukun sakti itu datang, ya diangkat keluar deh, gitu. Di filmnya juga begitu kan? Iya. Enggak tahu sih, enggak nonton. Emang lu nonton filmnya? Nonton filmnya. Jadi kita tahu tuh warga-warga yang jadi siapa. Wah ini Pak ini nih gitu. Oh, itu akurat itu. Akurat. Bener-bener menggambarkannya. Iya. Kampung situ. Iya, tapi yang nggak mirip ya ini dia ya. Ada di film tuh ada transformasi dia menjadi sakti. Nah itu tuh nggak tahu kita aja. Itu syutingnya di kampung lo. Iya. Beneran. Iya. Aduh. Di rumah dia itu. Iya. Ada juga ya, iya. Kebun tebunya yang penemuan mayatnya di situ. Beneran di situ. Beneran syuting. Bahkan dulu tuh ada ini yang waktu lagi rame-ramenya kan belum tahu pembunuhnya siapa. Tapi kan ada ininya, apa namanya? Mayat-mayat ditemukan. Mayat-mayatnya itu ditemukan. Habis itu ditangkap dia di penjara. Ternyata kasusnya masih banyak. Masih banyak tuh mayat-mayatnya gitu. Jadi ada fase di mana daerah kami tuh Kang didatengin ke radio London. Oh. Orang-orang bule. Rame Kang, aku jualan es 3 menit laku gitu. Pokoknya apapun laku gitu di situ. Bahkan ada yang jual kayak foto-fotonya dibeli orang. Foto-foto apa? Dukun es Dijual. dijual. Aneh banget sih. Kan itu pembunuh ya. Ngapain beli foto pembunuh? Nggak tahu. Terus ada yang jual kalung, cincin, Apa? gelang. Tapi framingnya itu punya dukun AS. Padahal kan kayaknya itu jualan dia aja ya. Ini dukun AS pakai batu ini nih, pakai batu cincin ini. Gitu. Kan orang jahat ya. Terus kenapa dibeli-beli? Gak tahu deh Kang ya, dulu ya. Kenapa orang beli sesemau itu gitu. Bahkan dulu ada fase di mana yang bangsa ini apa yang mau pengorekannya itu orang full Nonton. kalah DWP Kang. Padahal kan serem ya. Nyari mayat-mayat kan? Iya, tulang belulang kan yang yang diangkat itu tuh tulang belulang. Tapi nggak tahu ya versi aslinya gitu. Iya. Jadi kadang-kadang lu suka membanggakan loh. Kampung lu satu kampung dengan 2 dukun AS. Gimana ya bilang harus bangga apa harus sedih ya. Tapi kadang-kadang itu juga yang membuat aku gampang komunikasi sama orang. Bahan pembicaraan. Iya, tinggal di mana Binjai. Binjai di mana? Di sebelah Medan. Di mana tuh? Dukun AS tahu? Tahu. Nah, itu di situ. Kalau orang tua-tua tuh dukun AS tahu? Tahu. Nah, itu di situ kamu bilang. Di situ. Oh, iya itu kebun tebu kan? Iya, di situ betul. Iya betul di situ. Kalau yang nonton berita tahu itu kebun tebu. Iya, itu kebun tebu kan yang dia bunuh 4. Iya, benar ya. Ya, 46 yang ditemukan. Aku sampai kayak ngasih koreksi gitu. Enggak, bukan gitu. Ya silakan yang anak-anak sekarang mungkin belum tahu kasus dukun AS ya. Heboh itu. Ya silakan aja di googling, ada itu dulu dukun AS itu. Kayaknya salah satu dukun cabul pertama yang ini kan. Yang rame ya? Iya, setelah itu kan banyak lagi kan apa yang Iya. cabul-cabul apa ya, penjahat-penjahat itu kan. Iya, pokoknya dukun AS tuh Ahmad Suraji ya, bukan Amerika Serikat ya. Jangan kalian cari dukun yang di Amerika Serikat, jangan Bang. Pokoknya AS tuh Ahmad Suraji, dukun AS alias Nasib Klewang. Nasib Klewang Namanya. Dato juga. Banyak lah nama aliasannya. Oh.
penjahat-penjahat tuh gitu ya Kang, ada alias-aliasnya gitu. Biar keren kali kalau ditulis di berita kan. Iya ya. Ada aliasnya. Iya benar sih. Ahmad Suraji alias Dukun AS alias Nasib Kelewang. Datu gitu. Silakan cari filmnya mungkin ada. Ada filmnya. Ada. Ya? Ada filmnya. Judulnya Dukun AS. Kayaknya Dukun AS dia atau apa gitu. Pokoknya judulnya ada. Ada banget. Ada orang syuting keren. Katanya lu royal banget kalau pacaran. Segala dibeliin loh teman sekelas katanya. Iya begitu. Sebenarnya apa ya, karena ada aja gitu. Tapi royal. Ya lumayan sih, lumayan royal. Barang paling mahal sama pacar yang pernah lu beliin apa? Handphone. Handphone, Belum kawin itu. kalung, cincin gitu. Itu belum menikah. Belum. Karena gini, karena mungkin selama dia hidup malam minggunya biasa aja. Jadi ketika ulang tahun aku nabung lah gitu. Cincin juga bukan yang mahal-mahal amat gitu. Cuman kan mungkin dia bisa ditipu ya dengan dikasih cincin kelihatannya mahal gitu. Padahal cuma 2 gram, segram gitu. Tapi niat loh. Iya. Itu bukan sama yang istri sekarang. Yang sekarang. Oh, yang sekarang. Yang sekarang. Yang sekarang. Dan itu ada duitnya juga karena yang sama sekarang gitu, bisa beli-beliin gitu. Oh. Kalau dulu-dulu kan enggak. Dulu belum mampu. Belum mampu. Dulu pacarannya ngapain? Maksudnya gimana? Iya nggak ngasih apa-apa. Oh enggak. Enggak, maksudnya kayak ya udah biasa aja jalan, makan gitu. Kalau sama yang jadi istri sekarang tuh kayak ada penghasilan gitu. Jadi dia momen ulang tahun tuh dikasih kado. Gitu. Dan udah yakin mau dikawinin makanya Bener. dibeliin yang mahal-mahal. Iya, nggak tahu deh dulu. Dulu tuh yang penting ngasih aja gitu. Handphone dulu yang paling baru keluar beliin gitu. Lebih royal buat anak apa buat istri? Sekarang Iya. anak, kalau istri tuh beli tas, aduh nanti dulu, ini aja dulu gitu. Lu tipe bapaknya seperti apa sih? Maksudnya tipenya gimana nih Kang? Apakah lu yang galak apa gimana gitu? Seperti apa lu memandang diri lu sebagai bapak? Oh, ini aku kayaknya lagi kena sindrom sebagai bapak-bapak gitu. Kang Soleh pernah nggak ngerasa sindrom ketika punya anak tuh kayak, aduh ini aku orang tua nih gitu. Jadi secara pola pikir juga harus mengikuti orang tua lain gitu. Kayak gimana Jadi misalnya? ketika punya anak tuh kayak, ini aku bertanggung jawab loh atas anakku, atas istriku. Jadi kalian tuh jangan main-main ya sama keluargaku gitu. Maksudnya ada gitu-gitunya gak sih Kang? Jadi kalau ada anak-anak kenapa gitu, aku terus kayak yang paling depan gitu. Jangan kasih ini gitu. Nanti anakku nonton YouTube, jangan lama-lama nonton YouTube, jangan. Nanti susah dia ini apa semua gitu-gitu. Padahal kan cuma baca-baca dari Instagram doang ya, padahal nggak tahu efeknya. Cuman kadang-kadang kayak ngerasa, wah ini tanggung jawabku nih. Overprotective. Ya, ada gitunya deh kayaknya. Kang Soleh pernah nggak ngerasain gitu ketika anak pertama lahir tuh ngerasa kayak jadi sindrom bapak-bapak gitu? Itu bukan sindrom lah, memang itu kewajiban orang tua lah. Iya ya. Bukan sindrom lah gimana sih? Ya itu bukan sindrom. Bukan sindrom. Ya, itu bukan sesuatu yang salah lah. Iya ya. Iyalah. Oh iya Ya ya. itu kan memang harusnya begitu. Oh iya ya. Kenapa disebut Berarti sindrom? udah bener lah ya. Ya udah bener. Udah bener ya. Oh iya gitu berarti ya. Ya berarti benar dong lu jagain anak kita namanya. Iya, maksudnya kan kadang jadi kayak ini kali gitu Kang. Jadi kayak ngerasa ini kali wibawa gitu. Wibawa di depan sama siapa? Ngerasanya kayak wibawa aja gitu depan orang-orang. Oh kayak yang gagah gua bapak. Ini bapak ini gitu. Makanya kalau dia mau ngomong soal tentang perkembangan anak, hamil, lahiran, aku tuh udah bisa nimbrung. Oh. Udah bisa ngasih tahu bahwa kayaknya jadi orang tua tuh nggak sesulit itu lah gitu. Oh. Masih 2 tahun ya kan. Baru juga 2 tahun udah merasa paling ahli. Iya. Makanya aku ngerasa juga ini adalah fase paling menyebalkan aku untuk orang-orang yang belum nikah atau istrinya baru hamil. Aku tuh termasuk orang yang jadi menyebalkan kayaknya. Sok tahu gitu. Iya, jadi sok tahu. Nanti gini loh, gini. Betul. Ngajarin. Iya. Padahal dulunya aku digituin orang kesel kali rasanya. Kok kayak gak usah gitu lah, aku juga yang ngadepin gitu. Tapi sekarang kok kayaknya nanti lahiran gini. Oh, harus ini ya. Oh, nanti ada obatnya ini. Nanti tuh fasenya memang begitu. Ada yang ngeluh, istriku gak mau makan. Biasa, santai aja, tenang aja. Aku udah ngalamin. Bapak-bapak menjebalkan. Jadi bapak-bapak yang ini enggak kapan hamil? Oh enggak, kalau itu enggak. Kalau enggak itu. Karena aku ada fase digituin orang. Sebel. Tapi lu tetap aja yang nasehatin enggak ingat zaman dulu sebel dinasehatin. Iya. Nasehatin istri hamil kok nggak bisa makan, tenang. Itu fasenya memang gitu. Orang hamil ada beda-beda. Tahu. Padahal istri baru hamil sekali udah paling ahli. Iya bener. Kayaknya gitu ya. Aku jadi menyebalkan gitu ya. Ini nasehatin, mendidik anak nasehatin juga. Belum. Nah itu mesti belajar. Ini tahap belajar. Tapi kalau misalnya ada lihat anak orang tuh kayak
terlalu berlebihan gitu nonton handphonenya. Jangan dikasih handphone lama-lama gitu. Anakku aja aku bilang enggak usah ngapa. Sama istriku tuh jangan handphone lama-lama. Enggak bisa. Nanti bahaya gitu-gitu. Ngerasa anak kita paling bagus aja. Ngerasa keluarga kita paling baik aja. Ngerasa paling benar cara Betul. membesarkan. Ah iya Kang. Ada gitu. Itu sindrom apa bener sih? Ah, iya. Sindrom tuh Kang ya. Nggak tahu. Mungkin biasa kalau kayak orang baru ikut bela diri baru sabuk putih udah berasa sabuk hitam kan. Ah iya, nantang-nantangin orang. Ya gitu-gitu kali Kang ya. Aduh maaf ya teman-teman ya. Ya teman-teman dulu sih yang kasihan. Iya iya. Yang nggak kenal kan nggak akan digituin. Iya sih. So-soan. Anak tuh perempuan ya? Perempuan Kang. Khawatir nggak? Khawatir kali Kang aku. Apalagi lihat anak-anak sekarang. Apa yang dikhawatirkan apa? Aduh, kan lihat anak sekarang. Aku pasti hidup nanti anakku di zaman yang nggak tahu lagi handphone udah kayak apa, internet udah kayak apa, situs udah bisa banyak diakses kayak apa gitu. Oke sih, mungkin dia bagus gitu, nantinya bisa memanfaatkan itu. Cuman kan aku juga jadi tipe orang tua yang nggak pinter-pinter amat gitu, membentenginya kayak apa nanti jadi kebingungan gitu. Takut sama perkembangan apa takut sama laki-laki? Oh enggak, sama perkembangan sih jatuhnya. Maksudnya kalau dia paham basicnya sih kalau sama laki-laki kan dia bisa jaga dirinya juga kan gitu. Tapi kalau perkembangan nanti kalau input yang masuk tuh aneh-aneh kan takutnya dia bisa mengambil keputusan sendiri gitu-gitu loh. Yang aneh-aneh tuh dalam hal apa? Ya misalnya kan ya gitulah kan anak-anak sekarang banyak sekali yang tiba-tiba menganggap dirinya dikucilkan di keluarga. Padahal sih sebenarnya kan dia anak yang malas aja gitu, disuruh emaknya beli garam dia mainin Clubhouse kan jadi ngerasa bikin treat aku yang paling disiksa di rumah gitu. Takut yang begitu gitu. Terus gimana dong mencegahnya? Udah mikir ke depan nggak? Belum nih, masih belum tahu kayak apa gitu. Ini masih 2 tahun gitu, tapi kayak mikir masa iya aku joget-joget kayak di Good Ponsel TikTok gitu. Apaan tuh good ponsel? ada jadi dia ponsel terus idenya tuh karyawannya seksi-seksi gitu cewek joget-joget di depan. Biar orang nonton, biar orang belanja di itu dia. Ya nggak tahu belanja banyak apa enggak, tapi yang jelas view-nya banyak. Karena aku juga nontonin. Lu main TikTok? Nggak main sih sebenarnya, cuman ngeliatin doang. Oh, nggak bikin video di TikTok? Enggak. Kenapa? Nggak mau. Si Babe Ardit kan pada bikin. Iya. Ya mungkin kalau emang bikin ya kayak mereka lah. Mereka kan pada begitu kan. Remakein video TikTok jelek gitu. Mana nemu aja lagi aku nikmatin aja lah gitu. Kalau keluarga sering jadi materi stand up lu nggak sekarang? Sekarang ya Itu minta izin dulu sama istri nggak kalau mau bikinin materi tentang keluarga? izin dia juga tahu lah pasti kalau udah dibahas. Oh jadi sebelum dibawain di depan orang, lu kasih tahu dulu. Iya. Nanti mau bawa ini nih ya gitu. Boleh nggak? Nggak boleh. Ya aku bawain aja. Nggak apa-apa. Oh meskipun nggak boleh tetap dibawain. Dibawain. Nggak akan dimarahin pulang. Enggak. Paling dia gitu doang. Ngapain sih gitu? Nggak apa-apa lah gitu orang juga tahu kalau itu komedi walaupun bener kan. jadi ya udah senang-senang aja lah. Itu gimana cara lu berpikir apa proses kreatifnya gimana sih kalau lu Karena nulis memang materi? karena kan memang setelah menikah kan banyak sekali hal-hal baru yang kita nggak bisa terima kan. Maksudnya bukan nggak bisa terima ya. Akhirnya kita terima mau nggak mau diterima gitu. Ini kayaknya lucu juga sih kalau dibawain gitu. Jadi kayak ini lucu sih kejadiannya, tapi keresahannya juga baru gitu. Jadi secara emosi bawainnya juga masih sangat enak gitu. Kan lu juga jago impersonate ya? Nggak jago sih. Ya lumayan lah. Dulu kan banyak banget impersonate waktu di Suci ya. Iya kan? Ya. Gimana caranya? Nggak tahu, nontonin aja Kang. Nontonin terus. Jadi kayak ngerasa soan mirip tapi nggak tahu ya mirip apa enggak gitu. Tapi kita ngerasa kayak mirip gitu. Ya tapi kan di kompetisi itu di season itu cuma lu yang paling sering impersonate. Iya beberapa kan? kali impersonate gitu. Padahal juga kalau aku tonton sekarang tuh kayaknya nggak mirip deh gitu. Tapi dulu tuh pede aja Kang, kayaknya mirip gitu. Yang penting orang tahu. Entah orang mikirnya itu mirip apa enggak, yang penting orang paham kalau siapa yang kita contohin aja deh gitu. Jadi caranya ditonton terus Diikutin aja, ditonton, seolah-olah bawain mirip lah ini gitu. yang lu merasa paling gua paling bagus nih impersonate sih. Mike Lewis dulu ada materi tentang film. Kayak gimana? Meniru Mike Lewis? Materi film itu gini, dulu di Indonesia tuh apa-apa yang penting ganteng dulu, keturunan yang penting bule aja gitu. Masalah di aktingnya bagus atau enggak, bahasa Indonesia lancar apa enggak, yang penting ganteng aja gitu. Di FTV kan sering begitu dulunya kan. Makanya ada scene FTV itu kan gitu, kita agak susah lihat ada tukang cendol,
terus ditabrak. Lo, kau jam pakai mata dong. Kan Mike Lewis ngomong gitu. Iya dulu kan gitu dia waktu awal-awal. Kalau jam pakai mata dong. Lu nggak lihat ada orang di sini? Aku nggak suka sama lo. Pokoknya kita putus. Kan kayaknya intonasinya nggak enak gitu. Tapi karena ganteng ya main aja dia kan. Mike Lewis pernah ketemu? Belum, belum pernah ketemu aku. Ada nggak orang yang diimpersonate terus akhirnya ketemu? Oh si Pevita. Oh, Pevita. Aku dulu impersonate Zainuddin kan. Hayati, pentang pisang berberdua kali. Pentang pemuda dapat sisa. Hayati, sembari kau pulang, isikan pulsa aku 10. Gitu kan. Ketemu sama Van der Wijk. ketemu sama Vita. Apa kata Pevita? Jelek katanya. Nggak mirip. Ya iyalah kalau sama Junot. Ya dibandingin Junot jadi jelek. Iya jelek jatuhnya. Penurunan. Sebelum kita break, lu bisa impersonate gue nggak? Aduh Kang Soleh tuh paling susah tuh. Ya kalau Assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ya sempurna hanya milik Allah sama Andra and the Backbone. Gitu doang. Gak mirip kan? Kang Soleh paling susah ditiru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kan begitu ya. Susah ya Kang. Susah. Siapa ya? Siapa? Pak Habibie dulu. Pak Siapa? Habibie Gimana? almarhum. I know. Oh ya, gula pasirku. Oh ya, I know. Makan apa kita? I know. Mirip gak Kang? Lumayan. Cuma lebih ganteng Reza. Jadi Oh ada iya yang sih. dapat. Udah gak ada mungkin lah kalau itu mah. I know, gula darahku. Gitu. Dulu ada materi stand up-nya gitu. Siapa lagi yang menurut lu gua ini banget nih? Siapa ya? Enggak ada. Udah itu doang. Paling Bang Samson. Bam Samson gimana? Aku adalah lelaki yang tak pernah lelah mencari wanitaku. Oh. Sama sekarang Nadine Hamiza. Nadine Hamiza. Emang ada ciri khasnya dia gimana? Gimana Nadine? Aku lagi dengerin Nadine mulu. Terus kalau nyanyi sekarang seolah-olah mirip Nadine. Ya, gimana? Pun terkadang hidup seperti bajingan. Yang penting ada nariknya aja. Geras kepalaku sama denganmu. Maaf ya, maaf. Ya, yang kenal Nadine atau ini silakan komen mirip enggak? Sama Ari Lesmana juga. Oh, Aris mana? Juga gimana Aris mana? Sekarang tuh ngerasa kalau nyanyi paling mirip Ari Lesmana, Kang. Coba. Diam-diam ku bawa kamu, yang penting ku punya satu lembaran temanku, nada yang mendayup-dayupkan mataku. Yang paling baru kursi goyang. Kursi goyang ya. Kemarin dibawain di Oh, sini. dibawain? Coba versi lu. Aduh, tunggu. Kursi goyang tuh Versi liriknya lu, gimana versi ya? lu. Sambil jegel mikir lirik kursi goyang atau mau browsing, saya mau ngingetkan yang mau dapetin merchandise-nya Authenticity Lab silakan lihat di Tokopedia, Shopee atau Lazada, ada kolaborasi dengan Komikazer, Stereoflow dan Darbots. Atau kalau mau nggak ribet silakan scan QR code di sini. Ya. Di sini. Dan di muka jegal sini. Jangan lupa follow Instagram kita @authenticity_id dan bakal ada giveaway. Silakan coba kita lihat buat menutup segmen ini penampilan Jegel sebagai Ari Lesmana. Oh iya. Hai puan dan tuan pulang, kala luang tenang-tenang. Tempatmu di kursi goyang. Hai tuan dan tuan air senang kala petang. Tempatmu di kursi goyang. Mirip gak Kang? Maaf Ari. Lumayan. Maaf Ari Lesmana. Jadi kawan mana tetap di podcast Naik Kelas. Kembali lagi di podcast Naik Kelas, podcastnya mereka yang terus berkomitmen untuk tetap otentik.
Lu juga bikin podcast sama Oki Rengga, Benedion, Boris Bokir ya. Benar. Itu Batak-Batak semua ya? Ya Medan-Medan. Oh, sih Medan-Medan. sebenarnya. Agak lain. Agak lain nama podcastnya. Kemarin waktu gua ngobrol sama Bene, si Bene bilang, "Kang, gua bikin podcast. Namanya agak lain." "Apa?" "Ya agak lain namanya." "Ya apa?" Jadi kayak jokes-jokes kodian gitu. Iya jokes kodian gitu. Enggak, agak lain itu namanya. Oh. Namanya agak. Sekarang dia nyeritain kayak namanya agak lain. Oh, Gua pikir tuh dia mau ngasih tahu namanya agak lain dari yang podcast lain. Bener. Agak lain tuh ungkapan. Ungkapan kita di Medan biasanya. Ada orang yang tingkahnya emang berubah itu jadi kayak agak lain aja sebutannya gitu. Gimana misalnya konteksnya kalimat agak lain tuh? Ya tiba-tiba orang hilang, Mm-mm. temu-temu minjem duit. Agak lain kawan ini begitu. Datang-datang minjem duit gitu. Tiba-tiba datang-datang, minjem motor. Datang-datang minjem motor agak lain kok ya gitu. Apalagi selain itu konteksnya bisa kita memakai kalimat agak lain. Ya banyak yang misalnya harusnya begini jadinya nggak begitu. Misalnya kan kita ngobrolin tentang pelajaran hidup orang didikan orang tua dulu kan di Medan gitu. Itu kontennya gitu-gitu dulu kan. Ya kayak Bene gitu, anak harusnya dipukul, dia malah dikasih surat gitu, malah dibikin perjanjian gitu. Kan agak lain kan gitu maksudnya. Jadi gitu konsep podcastnya. Dan itu memang konsepnya orang-orang Medan. Iya, orang Medan. Nanti tuh episode selanjutnya tuh ada agak lain ke Danau Toba, yang agak lain gitu. Kalau kita liburan ke Danau Toba tuh yang agak lain apa yang pernah kita alamin. Jadi ngambil cerita anekdot orang-orang Medan dan sekitarnya gitu. Sebenarnya yang dialamin langsung. Dan lumayan loh. Apa chartnya kan? Iya, langsung. Baru 2 episode kan? Baru 2 episode. Peringkat 2 langsung Iya. sekarang. Apa menurut lo bisa sukses itu karena apa? Kayaknya karena yang pertama tuh karena itu tuh banyak sekali yang relate orang-orang Sumatera Utara. Sama ya dialog kita, aksennya, terus sama yang kami ceritain tuh rata-rata memang kehidupan kita di sana gitu. Jadi mungkin mereka sangat relate dan mau mendengarkan. Yang paling agak lain di antara kalian siapa kehidupannya? Benedion. Benedion tuh. Di episode pertama tuh agak lain emang. Emang Beni tuh kan yang agak lain ya maksudnya. Iya, dia emang benci bapaknya kan. Iya, aku menahan. Iya bukan benci kan maksudnya nggak akrab sama bapak kan. Enggak, dia agak benci, dia benci. Iya kan agak lain berarti kan Kang gitu. Emang lain lah hitungannya bukan agak. Gitu. Yang punya ide siapa itu bikin podcast agak lain tuh? Sebenarnya yang punya ide yang paling pertama kali ngomong tuh Oki Rengga. Ayo kita bikin podcast gini yuk. Udah yuk kita yang ngobrol sama aku. Habis itu dia pergi ke Bandung ikut Bene ngunjungin orang Bang Acok syuting. Nah, terus di mobil ngobrol sama Bene, habis itu ajakin sama Boris satu lagi. Boris oke, ya udah berangkat aja kita. Take-nya juga di studionya Stand Up Indo kan. Jadi udah gampang lah ada fasilitasnya udah langsung take aja. Audio seadanya apa semua upload. Rame alhamdulillah banyak yang seneng gitu, banyak yang terwakilkan gitu. Iya, soalnya yang paling sering gua dengar orang ngomong agak lain tuh si Oki Rengga kan. Dia Iya. selalu agak lain. Iya. Dikit-dikit agak lain. Agak lain kawan ini gitu. Jadinya boleh nih agak lain nih. Jadi sesuatu yang agak lain yang pernah kita alamin kita angkat aja gitu. Misalnya ketemu Kang Soleh gitu datang gitu terus tiba-tiba pinjem duit 50 gitu. Agak lain Kang Soleh nih gitu. Misalnya kan biasanya enggak gitu terus tiba-tiba jadi begitu gitu. Menarik juga, silakan loh teman sekelas dipraktekkan dalam percakapan sehari-hari ya. Iya. Mengagak lainkan masyarakat. Mengagak lainkan Masyarakat kan agak lain. Iya. Mengagak lainkan masyarakat, memasyarakatkan agak lain. Cakep. Dengarkan podcast kami, podcast agak lain ya. Tapi kalau materi stand up, apa menurut lu bahan terbaiknya buat membuat materi stand up? Kalau aku sih dari keresahan pribadi sih, keresahan pribadi sama yang paling sering ku alami itu kan sekarang tuh istilahnya rumusnya tragedi timing sama dengan komedi gitu. Karena banyak sekali emang yang dulunya kejadiannya parah gitu, setelah diingat lucu juga ya, diceritain jadi lucu gitu. Menurutku itu sih yang sangat-sangat yang aku sekarang jalani ya, keresahan terhadap sesuatu gitu. Itu jadi sangat kayaknya banyak juga yang relate dan masuk gitu materinya ke mereka. Lu menulisnya gimana, Cak? Biasanya cara lu menulis
Beat itu gimana? Nulis beat ya biasa ya ini dulu premis, Hmm. setup, punchline kan biasa premisnya apa. Misalnya kayak masa aku ngomong sama Kang Soleh sini? Ya kan ada yang nonton. Jangan ke gua dong. Kan ini buat orang lain bukan. Iya. Kalau buat gua doang mah ngapain kita rekam? Gel. Agak lain. Agak lain memang agak lain. Enggak biasa keresahannya misalnya apa dulu kan. Terus di map, biasanya mapping mainnya. Oh, lu main mapping. Main mapping juga. Tipenya. Banyak juga sebenarnya. Aku tuh nggak yang saklek main mapping. Heeh. Kadang-kadang juga ada yang ketemu lucunya dulu. Baru nyari premisnya gitu. Kadang-kadang tapi aku lebih banyak orang tipe komik yang maksudnya ya, hampir rata-rata komik gini, nanya terus gitu, kenapa ini gini, kenapa ini gini, kenapa ini gini gitu. Kenapa orang kalau juara dapat piala gitu. Kenapa piala itu jadi simbolnya begitu gitu dulu tuh nyarinya. Oh, caranya dengan bertanya gitu. Tapi habis dari situ kita tarik lagi tuh, habis itu googling lah apanya sejarahnya, kayak apa gitu. Dulu tuh aku punya materi yang menurutku ini nggak lucu sih, tapi aku kayaknya puas gitu nyari taunya gitu. Kenapa piala itu Kang bentuknya kayak ya kotak dan dekat. Iya, maksudnya ada bentuk cawan kan. Bentuk yang ada kupingnya gitu Iya. kan. Nah, ternyata dulu tuh katanya raja-raja itu dulu bikin sayembara. Nah, mereka itu nggak punya sesuatu untuk dikasih secara simbolis. Jadi mereka punya gelas emas cawan untuk dikasih sebagai piala. Oh, simbol. Gitu. Simbolnya itu. Nah, makanya sampai sekarang bentuknya gitu. Trofi Liga Champion apa semua bentuknya begitu. Bentuknya sebenarnya kayak cawan gitu kan, kayak gelas. Nah, kalau bayangin coba dulu raja punyanya charger BB coba. bentuknya gitu. Berarti ada momen etalase di ruang tamu isinya charger BB Gemini, BB Curve gitu misalnya. Nah kan si kompetisi stand up itu membutuhkan stamina dan gimana cara lu supaya punya konsistensi ketika berlomba waktu itu? Waktu Suci 6 tuh adalah dendam di Suci 4. Karena gagal. Karena audisi gagal. Dapat golden ticket, tapi nggak ditelepon. Nah habis itu aku ngerasa kayaknya kalau aku udah masuk jangan sampai keluar. Gitu. Makanya itu dendam di show 5 besar apa 6 besar tuh udah capek Kang. Udah kayak aduh ini lucu nggak ya? Saking tiap hari bikin materi, tiap hari mikirin materi mulu. Udah 5 besar tuh udah kayak ini lucu nggak ya? Ini lucu nggak ya? Sampai harus diyakinin. Udah itu lucu, bawain. Bener betul. Iya bawain aja lucu gitu. Saking nggak ininya ya. Sampai udah sense-nya udah enak di tahap itu gitu. Sampai butuh yakin. Makanya aku kemarin tuh pas kompetisi itu kan bolak-balik kan. Makanya bersyukur gitu sama anak-anak komunitas. Mereka yang jadi apanya ya, komedi badinya gitu. Anak Medan, stand up Medan. Kenangan paling manis selama stand up di mana? Paling manis ya stand up di mana? Ya openernya Panji lah. Opener Panji. Opener Panji. Yang Bineka. Bukan. Lu tuh opener di mana? Yang Jakarta kan? Yang Jakarta. Pragiwaksono ya? Bukan sebelumnya. Juru bicara. Oh, juru bicara. Kenapa itu paling manis? Karena cita-citaku pengen jadi opener Panji. Sesimpel itu. dulu aku nggak kepilih soalnya waktu opener Panji di Medan. Oh. Akhirnya dibalas di Jakarta. Yang di gitu. Ini ya apa? Kota Kasablanka. Ya benar Kota Kasablanka. Rasanya apa? Wah luar biasa ditonton 3.000 orang kan waktu itu. Jadi openernya Panji gitu. Pada saat itu bayangan aku, wah kayaknya harus maksimal gitu untuk membuka perform Panji gitu. Aku harus memanaskan penonton biar Panji ketawanya enak gitu. Padahal nggak ngaruh juga ya. Main cuman 10 menit dia kan 2 jam ya. Jadi nggak ada urusan. Tapi memang aku ini kayaknya kasih yang terbaik deh gitu. 3.000 orang kan. Tapi waktu di final Balai Sarbini sih sebenarnya udah banyak sih yang nonton. Jadi ambience-nya itu jadi kayak, tapi kan di penontonnya Panji kan orang yang beda-beda lagi kan gitu. Jadi wah seru sih. Keren. Turun panggung berasa lucu banget. Enggak juga sih sebenarnya. Karena yang nonton di bawah tuh ada Kang Soleh kan nonton juga kan, ada Ari Kriting, ada Pade Indro, ada yang lain gitu. Jadi enggak lah gitu. Tapi kan jadi salah satu yang paling manis tapi. Iya benar, yang paling manis tuh gitu. Kalau yang paling gak enak inget gak? Wah ada acara rangkaian ulang tahun Kota Medan. Rangkaian ulang tahun Kota Medan, performnya tuh di lapangan Merdeka Medan. Yang stage-nya sama penontonnya jauh. Jadi tuh ini stage, di sini penonton. Di tengah-tengah apa? Pulau Jawa.
tengah-tengah tuh nggak ada kayaknya, kayak misalnya ada bazar-bazar gitu kan. Oh. Tapi bazarnya agak jauh. Maksudnya jadi tengahnya tuh kayak orang untuk orang jalan. Heeh. Di sini tuh lagi mau perform, ini dia stand up komedi dari Indra Jegel. Hujan sederes-ederesnya Kang. Jadi aku stand up, mana audionya jelek pada waktu itu, speakernya nggak nyampe, aku stand up di heckling petir. Bener-bener petir bukan Sembarang petir bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jedor gitu. Aduh udah bodo amat, yang penting stand up aja udah. Berapa Pulang. menit? Kayak 10 atau 15 menit gitu. Pulang ambil duit pulang udah. Sama satu lagi ada gathering. Apa tuh? Di mana? Ada gathering perusahaan ban se-Sumatera Utara. IO-nya udah bilang, "Mas, ini konsepnya James Bond." Jadi Mas pakai jas, pakai sepatu bagus, pantofel. Itu belum suci bahkan. Ah, belum suci. Belum suci, Kang. Terus pakai baju bagus apa semua. Oke, nanti konsepnya Mas masuk, kita kasih polo spot sama backsound James Bond. Deng deng deng. Deng 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 deng. Nanti ada cewek ngasih mic, Mas ambil. Nah, Mas tuh James Bond kasih polo spot. Ala-alanya itu pistol ya. Masuk tuh. Deng 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 deng, ambil mic deng deng deng, salto. Deng 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 deng. Tereng gitu kan. Terus penontonnya kelentang kelendung kelentang kelendung kelentang kelendung, makan Kang. Centang cendung centang cendung centang cendung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada yang dengerin, makan kelentang kelendung kelentang kelendung. Astagfirullah. Ngapain aku jadi James Bond gak didengar dalam hatiku. Lu gitu salto-salto. James Bond kan gitu Kang. Salto 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 salto. Gak denger 20 menit atau 15 menit. Gak ada yang denger, pulang aku habis itu. Gelap juga nggak kelihatan ya, cuma kedengeran orang buaji piring. Iya, kelentang kelendung kelentang kelendung gitu. Itu pahit. Terus IO-nya bilang apa? Nah masalahnya abis itu IO-nya bermasalah lagi sama kliennya. Oh, Jadi kayak penjualannya kayak gak banyak gitu jadinya. Udah bilang apa, semua marah-marah tapi di samping aku, aduh cabut. Langsung ganti kaos. Malu pakai jas pulang. makanya IO jangan masang stand up ketika makan. Iya. Sama jangan masang stand up ketika apa pemain band lagi nyetem. Dong. Oh, dong. Pernah juga gitu. Pernah ada acara off air ini Anugerah Musik Indonesia. Ami Awards. Nah, pas breaknya diselingin MC. Off airnya. Bukan on air ya kan? Bukan. Off airnya MC aku Mazawin. Sebelum aku main belakang Iqmal Tobing nyetem drum. Bang Iqmal, terima kasih banyak. Backsoundnya tapi kekencengan Bang. Kita nggak denger. Kita lagi ngomong-ngomong tiba-tiba digeser sama dance mau blockingan. Mas geser dikit Mas. Sama dancer mau blocking. Aduh. Tapi lucu nggak? Nah, ya udah kita bebas-bebas aja lah jadinya, gimana ya begini deh gitu. Itu pasti dari Kompas jobnya ya. Iya. Kalau Anyep berapa? Ada yang paling Anyep nggak? Yang paling sedih Anyep masih kerasa sampai sekarang. Aduh paling Anyep nih. Ya gitu, stand up itu tuh yang James Bond. Itu kan sebelum Suci. Oh iya. Setelah Suci. Setelah Suci tuh. Oh di ini dulu tuh di acara kementerian kan. Acara apa? Yang nonton tua-tua. Pokoknya acaranya itu temanya mengenalkan masyarakat tentang sanitasi. Disuruh bawain materi tentang sanitasi. Sebenarnya nggak disuruh, tapi ya aku pinter-pinteran aja namanya, masukin tema. Terus Anyepnya gimana? Anyep yang nonton tua gitu-gitu. Terus referensinya kayaknya beda deh. Jadi sepanjang penonton gak ada yang ketawa, gak ada yang apa udah. Padahal gak lagi makan, gak lagi apa. Gak jadi James Bond, emang Anyep aja udah. Padahal udah. Fokus ya. Fokus, tapi ya gitu round table Kang. Iya. Ya, biasalah kalau udah round table tuh sama. Kalau lagi Anyep biasanya gimana? Setelah turun lu langsung pulang apa basa-basi dulu? Langsung pulang. Gak ditanya tuh. Kalau pecah kan ditanya, mau transfer apa cash? Nah. Kalau Anyep dah ditransfer enggak udahlah. Paling 3 hari kalau nggak ada duit baru, Mas yang kemarin udah belum gitu. Paling O-nya bilang nggak tahu malu. Butuh berapa hari buat melupakan kesedihan setelah Anyep biasanya? Biasanya kan 10 hari ya. Lama dong. Enggak, kalau anak-anak tuh bilangnya biasa 10 jam. Kalau habis pecah 10 jam lupakan, kalau habis Anyep 10 jam lupakan. Gitu. Cuman kalau aku bisa. enggak juga sih sebenarnya. Kalau pecah kayaknya mau 2 minggu mau ngomong sama orang. Wow, pecah gitu. Cuman kalau Anyep aduh
Ya Allah. Anyep tuh paling nggak komik-komik ya, paling biasa tuh. Anyep tuh suka nyalahin crowd sama audio. Iya, itu crowdnya kurang apa? Aduh, padahal emang Anyep aja. Padahal emang salah materi aja. Salah materi aja udah, emang nggak siap aja. Ya. Nggak apa-apa. Kalau menurut lu kriteria stand up comedian yang baik itu seperti apa? Menurutku ya, Iya. nggak ada yang, maksud aku nggak ada yang baik ya. Maksud aku kayak yang penting yang lucu aja udah gitu. Karena aku ngerasa iya stand up comedian ya harus lucu gitu. Dan maksud aku kalaupun dia misalnya berani menyinggung-nyinggung, berani bermain di jurang. Toh sekarang juga ada pasarnya sendiri gitu. Maksudnya kan komedi masalah selera ya. Jadi menurutku maksudnya tidak mungkin kata-katanya bukan menjadi komedian yang baik. Bagaimana orang yang bisa hidup bertahan sebagai seorang stand up comedian aja paling. Gimana? Ya yang tahu pasarnya aja kali ya. Yang tahu dan yang komit, yang tetap nulis materi, tetap produktif. Kayaknya yang begitu deh. Pasar lu tuh yang mana? Aduh, kalau cerita pasar tuh yang mana? Kayaknya aku tuh lebih banyak ditonton anak kuliah sampai kalau range umur tuh ya yang 20-an sampai 30-an. 30. Yang tua-tua enggak ini. Kayaknya 3 tua tuh enggak terlalu deh. Makanya aku jarang dapat korporat. Kalau gitu suka nolak job dong. Enggak juga sebenarnya. Kalau dia mau banget, duitnya gede ambil. Meskipun 40-an ke atas Ya, umurnya. ya. Kalau 40-an ke atas duitnya gede, ayo kita cari materi yang 40-an ke atas gitu. 40-an ke atas duitnya kecil, itu bukan pasarku. Gitu. Tapi lu lebih nikmat mana menjalankannya, sebagai aktor apa sebagai komika? Komika kan. Karena habit deh. Kayak misalkan kan kerjaan yang diulang-ulang terus, jadinya kayak ada rasa rindunya, ada rasa kangennya gitu. Kalau aktor tuh kan, kalau dibilang jadi aktor tuh kayak ya callingan gitu. Maksudnya jadi kayak ya ini tambahan aja lah bukan tambahan ya, untuk nambah ilmu baru gitu, belajar aja gitu. Mana sekarang belum terlalu aktor-aktor banget kan bilang. Suka dikira salah orang nggak? Pernah dikira bintang Emon. Wah, Mas stand up comedian di lift. Pas pakai topi kebalik gitu. Pas stand up comedian siapa namanya? Aduh, iya yang juara kan? Iya bener. Bintang kan. Aduh bukan. Iya bener sih stand up comedian, cuman bukan bintang gue bilang. Pernah bintang Emon, pernah dibilang Primawan. Lagi di Jogja syuting sama Kemal. Kemal Palepi. Stand up comedian ya katanya. Nanti saya kasih free ya. Kasih makan dia foto boleh Mas, foto sebret. Mention di Twitter. Terima kasih Mas Primawan dan Kemal Palepi udah datang ke restoran saya katanya. Ya Allah. Kalau ada orang salah ngira gitu, lu benerin apa enggak? Ya tergantung atensinya mau apa gitu. Kalau misalnya tiba-tiba teriak, "Oh, Bang Primawan," ya udah biar aja lah lewat gitu. Tapi kalau misalnya, "Oh, bukan Pak, saya Indra Jegel." "Oh. Ya. Tapi stand up comedian." "Iya, stand up comedian juga saya." Karena kan gitu kan, stand up comedian tuh kayaknya penontonnya tuh terini sekali kan, maksudnya kelihatan kali yang ngikutin atau enggaknya gitu. Jadi ya udah dah, aku biasa-biasa aja. Sepedahan itu dari kapan lo? Sepeda sebenarnya dari dulu 2018. Oh, dari waktu di Medan belum suka sepedahan? Belum suka sepedahan. Jadi 2018 itu waktu itu kan istri hamil. Istri hamil pulang ke Binjai. Nah, di spare waktu itu tuh aku ada beli sepeda dan ikut sama anak sepeda di sana. Main sepeda tuh di sana tuh di Binjai. Main sepeda, akhirnya pindah ke Jakarta. Sepeda itu ku bawa ke Jakarta. Oh, itu gitu. Dari Binjai sepeda dari itu? Binjai sepeda itu. Sepeda terbaik. Satu-satunya yang memakai merek itu ya? Benar. Tapi yang dikasih orang lain. Iya. Yang dikasih sepedanya malah Surya Insomnia. Iya. Padahal lu yang pakai terus itu ya? Pakai terus ku bangga-banggain di depan orang-orang yang sepedanya mahal. Yang dikasih Surya Insomnia. Tolonglah yang mengerti mereknya apa, ya silakan endorse lah. Jangan Surya. Surya nggak pakai sepeda itu ya. Surya nggak pakai sepeda itu. Jegel suka diledekin sendiri, satu-satunya yang pakai merek itu. Iya. Tapi aku kuat tahu mempertahankan brand itu untuk tetap di aku. Karena males beli lagi. Iya. Udah nggak masuk akal harganya. Dulu mau beli frame tuh. Dulu mau beli frame diceng-cengin sama yang lain-lain, beli frame harganya mahal. Nggak jadi deh Pak. Sama Bang Torat nggak jadi deh. Kebahagiaannya apa menurut lu naik sepeda? Naik sepeda? Nggak tahu. Jadi fisiknya jadi kuat Kang. Aku. Dulu emang lemah?
dulu tuh kayak capek. Dulu main bola kan. Cuman abis main bola itu dan sekarang tuh sepeda tuh menurutku adalah olahraga yang bisa dilakukan, yang bisa kulakukan tanpa harus banyak basa-basi. Dulu tuh main bola. Terus setelah pindah ke Jakarta main bola tuh kok susah kali kayaknya. Susahnya? Ngumpulin orang. Nanti kalau udah sampai lapangan nggak sampai 10 orang, cuman 7. Jadi lemes main. Harus keluar tuh paling nggak harus bayar lapangannya lebih mahal kan dari Iya. di Binjai. Terus kita harus nge-grab. Pulang tuh celana basah-basah. Harus kayaknya capek gitu effortnya. Dan harus persetujuan rame-ramean kan. Sampai sekarang sih masih seneng main bola, main futsal tuh. Tapi kan kalau sepeda tuh bangun, sepedaan udah ambil sepeda jalan. Gitu. Nah kayaknya itu satu-satunya olahraga yang sangat-sangat bisa kulakukan dan bisa sendirian gitu. Nggak butuh teman banyak ya? Iya. Sendiri bisa, berdua juga bisa, Berdua rame-rame juga bisa. Bener gitu. Dan kan sekarang butuh olahraga kan emang. Sekarang kayaknya kita. Emang lu jago main bola? Jago aku, Kang. Apa posisinya? Kalau futsal kan apa aja ya? Maksudnya bisa di kalau mana aja. futsal bisa di mana? Tapi aku di depan. Striker. Ya gitulah bisa dibilang striker. Kalau futsal kan emang harus muter kan, enggak. Tapi biasanya ada di depan satu pivot istilahnya kan. Kalau di futsal tuh pivot tuh yang emang bener fokus di depan sama back satu orang biasa yang kuat gitu. Makan mainnya muter terus kan posisinya. Tapi aku bisa. Suka sering ngegolin. Sering, Kang. Aku termasuk yang subur. Luar biasa. Kebanggaan Binjai. Kebanggaan Binjai. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Putra Binjai. Buat Putra Binjai saya beri kenang-kenangan. Oke. Apa tuh, Kang? Kaos podcast naik kelas. Semua yang datang ke sini kami beri kaos podcast naik kelas. Oh ini itu merchandise-nya. Dan ini tolong ditandatangani dulu ya. Hah? Ini buat teman sekelas yang follow Instagram kita. Pakai tanda tangan dulu nanti dibagiin. Oh, Buat orang di Instagram. dimanapun. Di depan lah. Oh, di sini. Yang mau mendapatkan kaos podcast naik kelas bertanda tangan Indra Jegel silakan follow @authenticity_id. Dan yang mau mendapatkan merchandise kolaborasi Authenticity ID dengan Darbot, Stereoflow, atau Komikazer, itu seniman visual kondang dari ibu kota. Silakan lihat di Authenticity Lab yang bisa dicek di Tokopedia, Shopee, Lazada, atau scan QR code yang ada di wajah Zegel. Terima kasih Jegel. Terima kasih banyak, Kang. Sebelum kita tutup podcast ini dengan penampilan Jegel, saya mau kasih ringkasan dulu. Jegel berawal dari seorang juara stand up comedy Indonesia season 6. Ya, season 6 kan ya? Season 6. Terus sekarang dia sudah berkembang menjadi seorang aktor walaupun filmnya belum terlalu banyak ya. Ya, benar. Tapi sudah dipercaya main di berbagai judul dengan pemain-pemain kondang. Ya. Itu sudah menunjukkan bahwa sekarang juga Jegel sudah menjadi seorang ayah yang berbakti dan menunjukkan bahwa Jegel sudah naik kelas dari segala bidang dari karir maupun pribadi. Wah, iya benar sekali naik kelas. Beri tepuk tangan dulu untuk Indra Jegel. Terima kasih podcast naik kelas. Terima kasih teman sekelas sudah menyaksikan podcast Naik Kelas. Jangan lupa saksikan terus podcast Naik Kelas di kanal YouTube ini dengan bintang tamu yang juga menarik lainnya ya. Saya Soleh Solihun. Saya Indra Jegel. Sampai jumpa di podcast Naik Kelas, podcastnya mereka yang terus berkomitmen untuk tetap otentik. Dan inilah dia penampilan Indra Jegel. Petir bukan sembarang petir. Petir menyambar rumah si Batman. Terima kasih yang udah hadir. Tepuk tangan untuk orang-orang komitmen. Satu. Tadi aku buka puasa di sini ya, minumannya manis. 2. Senang aku diundang ke podcast Naik Kelas karena menurutku ini adalah podcast yang sangat-sangat autentik ya. 3. Rasanya kayak mau meninggal. 4 ya, cukup ya, aman ya semuanya ya. Itu faktor-faktor ngejilat udah terpenuhi. Kenalin, saya Indra Jegel, saya seorang stand up komedian dan saya juga seorang ayah ya. Anak saya sekarang usianya 2 tahun. Jujur aku ngerasa kayaknya banyak sekali yang berbeda gitu ketika menjadi orang tua. Dulu tuh aku sebelum punya anak, anakku masih
usia sebulan gitu ya, aku ngerasa kayaknya ini anakku besar nih bakal support apapun maunya dia. Dia mau jadi apapun bakal ku support. Tapi makin ke sekarang kayak kehidupan makin sulit ya. Kayaknya itu klise deh menurutku. Karena kayaknya aku bakal ngarahin anakku untuk jadi apa yang aku mau. Serius, karena aku nggak mau aja tiba-tiba anakku merantau gitu ke Jakarta, pulang-pulang lehernya ada tato cepek gitu. Nggak mau aku. Terus dia nyebut dirinya raja terakhir tuh aku nggak mau. aku nggak mau. Tapi jujur ya, maksudnya ya nggak masalah kalau misalnya dia punya maunya apa, kita tahu potensinya, kita arahin kan dengan baik gitu. Karena jujur aku termasuk dari keluarga yang sangat-sangat apa ya bilangnya kolot gitu. Bapakku tuh ngarahin aku mau kemana gitu. Bahkan aku kuliah pun disuruh jurusan ekonomi. Katanya biar apa? Biar bisa kerja di bank. Jadi untuk teman-teman di rumah, kalau udah mau beli ijazah IPK 3,8 atas nama Indra Gunawan, saya jual 1,5 juta ya. Itu ijazah nggak kepake. Sekarang saya jadi stand up komedian gitu. Aku ngerasa kayak sekarang tuh jadi aduh, kayaknya berat deh ngurus anak di era sekarang gitu. Karena menurutku orang anak-anak sekarang tuh jadi kayak terlalu banyak. Ini kan sekarang kita masuk di era dimana banyak sekali kata-kata asing yang masuk ke telinga kita ya. Ada istilahnya ghosting. Orang sayang terus ditinggalin ghosting namanya. Terus orang terlalu bucin sama pacarnya, toxic relationship namanya sekarang gitu. Aku nggak tahu ya. Kalau aku sih termasuk yang toxic relationship sama pacarku dulu. Karena aku sadar aku jelek. Karena kalau putus dari dia, aku nggak bisa cari pacar lagi. Maaf, itu mempertahankan hubungan demi menikah apakah toksik namanya ya? Ini aku cuma nanya aja gitu. Kan anak sekarang tuh jadi kayak, wah aku nih ternyata begini ya. Maksudku kalau misalnya kalian ada hal-hal begitu, hal yang pertama dilakukan adalah konsultasi. Psikolog, ke dokter, kemana. Apakah benar itu terjadi? Jangan gara-gara kau males disuruh mamamu kok dibilang teraniaya di rumah. Padahal emang kaunya aja males kan. Di sosmed sayang sama mama, hari ibu ngepost ya kan. Happy Mother's Day. Dan perhatiin deh, kalau yang ngepost Happy Mother's Day rata-rata mama itu pada jelek-jelek semua tuh. Perhatiin, kayaknya mamanya kayak nggak siap gitu loh. Ada yang mamanya lagi masak Happy Mother's Day, mamanya masih pakai daster, kan bisa ada foto-foto wisuda, foto lebaran gitu. Aku pernah gitu ya lihat temanku posting-posting gitu tuh. Aku update status jelek-jelek juga ya mama kalian ya gitu. Padahal mama kita juga nggak cantik sih, cuman ya yang prepare lah gitu maksud aku. Terus anak sekarang tuh ngerasa kayak menonjolkan dirinya tuh ngerasa keren dengan hal-hal begitu. Kayak aku nih sebenarnya introvert. Introvert. Maksud aku gak ada orang introvert ngaku introvert ya. Agak sulit deh ya. Ya. Bedakan introvert dengan pengangguran ya teman-teman ya. Kalau pengangguran kan ya circle gitu ya. Malu ya kalau keluar rumah. Jadi di rumah aja gitu. Terus ngaku ke teman-teman aku tuh introvert. Waduh. Ya. Agak dibedakan ya teman-teman. Mungkin ya aku gak masalah. Misalnya kalian mau campaign sama hal itu gak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada yang ngerasa kayak gitu kalian ini dulu, ke psikolog dulu, ngobrol dulu sama dokter, bener nggak? Jadi ada penanganannya tepat. Jangan kalian ngerasa bahwa aku ini begitu terus kayak bikin tweet gitu di Twitter. Jatuhnya apa? Keluarganya yang malu kan ya. Padahal dia udah besarin kalian sampai segede ini gitu. Kalian bikin tweet, mamaku mukulin aku, ya. Padahal kawai pulang malam tiap hari ya kan. Pulang-pulang nggak sadar ya kan. Dibilang kayak gitu. Terus orang sekarang tuh kayak, aduh. Aku tuh jujur-jujuran gak berani menyampaikan opini ke ruang publik gitu. Ke sosmed, ke Instagram, ke Twitter. Karena apa? Karena netizennya norak, katro, kampungan. Aku ini kan fans Manchester United ya. Aku tuh cuman ngepost, hey keren Manchester United menang. Alah, tim gembel aja lah. Ya udah kalau tim gembel ya kenapa gitu. Aku juga pengen ngasih tahuan menang ya udah menang bener gitu. Kenapa semua sesuatu tuh harus didebat gitu. Kau tahu sama kalian, enggak semua di dunia ini butuh opini kalian ya. Apalagi anak-anak SMP yang baru-baru tahu sosmed, nggak usah sok-sokan tahu. Karena jujur-jujuran aku pernah dimintain foto sama anak-anak kan gitu, nyontoh aja gitu, kiranya keren tapi padahal aneh. Ada anak-anak foto, Bang Jegel, iya aku nonton abang lu, di mana? Di YouTube. Ya bagus nggak apa-apa, nggak beli tiket ya berarti gratisan nontonnya ya di YouTube ya gitu. Bang foto boleh bang, boleh. Yaudah, nih, foto kerangkul. Ini santai aja, anak kecil segini, SD kayaknya. Foto gini, tuh. Tiba-tiba tangannya naik begini. Kaget tanganmu gue bilang.
Kenapa bang? Nggak boleh tuh. Dari mana kok? Dari Yonglek bang. Kok begini tahu dari Yonglek? Iya. Tahu artinya? Enggak bang. Terus? Ya keren aja bang. Nah kalian tahu kan ini? Ini tahu kan semua kan? Tahu? Ya maksudnya ya tapi tahu kan? Tahu kan artinya? Kita ketemu orang luar negeri begini berantem kita. Dia mau keren-kerenan begini. Ya Allah, maksud aku enggak. Kayak mungkin ngelawan juga ya sama maknya disuruh tidur siang. Indra, tidur siang. Shut up your mouth. Iya gitu. Gitu kali ya. Ngelawan aku tabok ya maaf. Kok gitu biar keren aja katanya. Terus sekarang itu semua kayaknya butuh opini orang gitu. Makanya yang rame kemarin tuh yang dulu zaman-zaman awal-awal ya, ada kepala negara disuntik vaksin. Oh ya, disuntik vaksin, disiarin live di TV. Itu menurutku memang emang harus disiarkan. Dan kalian tahu yang terjadi, si dokter nyuntiknya tangannya gemeter. Tahu ya, itu ya. Tahu ya, kita semua tahu itu. Si dokter suntiknya gemeter. Tahu reaksi orang apa? Alah, ngapain jadi dokter nyuntik aja gemeteran. Aku aja nyuntik suamiku gak pernah geter katanya. Setelah itu baru geter ya, netizen. Maksud aku gini, kenapa orang nyuntik? Iya maksudnya dokternya kan udah tua. Disiarin di TV live. Siapa yang gak grogi? Yang disuntik kepala negara loh. Iya kan, bukan orang-orang lewat biasa kan yang disuntik. Kepala negara pasti ada groginya lah. Geter kan emang faktor usia, geter kaget lah. Ini tanya aja, ada orang sakit tipes, dokter nanganin, live lah di TV, geter pasti dia. Jadi obatnya gitu. Dan maksud aku ini dokter emang udah terpilih nyuntik kepala negara, pasti pengalamannya udah pasti bagus. Gak mungkin dong orang ngasih dokter tuh asal-asalan. Ya orang grogi ya wajar lah, tapi netizen malah menghujat. Ya kenapa rupanya? Ini dokter yang udah paling berpengalaman, udah tua, udah jelas. Dialah makanya terpilih nyuntik si kepala negara ini. Kalian bayangin kalau misalnya yang nyuntik dokter Tirta coba. Sobat peng-peng. Nah. Obat covid ya mangan. Covid. Kepot. Bos nggak gitu bos. Saya di lapangan ini lama bos. Suntung nggak kalian coba? Akhirnya disuntik enggak, jadi kayak ini ya, kayak apa ya, simulasi aja ya jatuhnya. Covid. Saya lebih berpengalaman bos. Kan gitu dia kalau ngomong. Obat covid ya mangan. Tuh kan. Terus ada kemarin lagi rame gitu. Nikahan public figure didatengin pejabat negara. Orang rame. Kenapa sih harus didatengin pejabat negara? Ya. Subscribernya banyak. Ya maksud aku gak apa-apa juga kan. Maksudnya ya kepala negara atau pejabat negara juga pengen kayak manusia pada umumnya kan. Ya pengen kondangan gitu. Pengen hadir ke nikahan orang, gak apa-apa. Pengen rebutan kambing guling. Pengen ngerasain sup. Atau bawa pulang souvenir yang bentuknya centong nasi ya. Ya gak apa-apa, tapi orang heboh tuh. Wah gak boleh, gak bisa, wah gak apa-apa ya. Udah deh, maksudnya gak semuanya butuh opini kalian gitu. Kadang-kadang mana yang beropini itu kadang-kadang bukan orang. Orang sekarang gitu aja, lempar aja dulu, belajarnya belakangan. Kalau kita mah belajar dulu baru lempar, biar gak salah sekarang. Sekarang kan mau stand up aja agak susah, mau apa juga susah gitu. Makanya aku sekarang lagi seneng stand up, bahas-bahas materi keluarga aja lah. Yang deket-deket, ya mungkin gak diserang netizen, paling diserang istri sendiri kan. Paling tidur dipunggungin aja. Ya dicolek-colek dikit jadi lagi paling aman. Aman lah kalau istri. Dan aku termasuk orang tua yang apa ya, yang kayaknya sangat sayang gitu sama anakku. Karena ketika dia lahir tuh kayak hidupku tuh berubah jauh gitu. Bahkan dari menentukan nama anak aja aku udah kayak, wah ini namanya harus baik nih gitu. Karena nama anakku tuh Jihani Kalula Kiandra. Artinya bunga yang cantik di tempat terbaik di surga. Keren. Karena orang tua sekarang tuh terbagi jadi dua ya. Ada yang nama anaknya Inggris sama yang elemen-elemen alam kan. Ada anak namanya air, langit, bumi. 10 tahun ke depan mungkin ada banjir bandang, angin puyuh, gitu-gitu lah. Ya elemen-elemen alam. Dan aku ngerasa aku tuh pengen jadi kayak orang tua keren gitu. Tau gak sih orang tua hot daddy gitu yang bapak-bapak demam gitu tau gak? Yang kayak Rio Dewanto, Chico Jericho gitu keren kan. Jadi dia, aduh ngerasa kayak
pengen gitu aku kayak mereka. Yang Rio Dewanto dulu ya, abis anaknya lahir tuh, dia foto di Instagram di post, anaknya digendong di sini nih. Dia buka baju, fotonya black and white gitu. Di sini tatuan, foto. Selamat datang ke dunia anakku. Aku waktu anakku lahir tuh pengen gitu. Buka baju aku kan. Cermin aku tengok. Kurungkan niatku. Karena takutnya komen orang, bang mamanya lahiran lagi ya. Susah kan jatuhnya kan. Nah, pengen gitu jadi orang tua keren yang kalau ke mall gitu. Yang ngobrol sama anaknya pakai bahasa Inggris tuh ya. Yang ke mall yang Keisha, no. Don't do that Keisha. Put it down. Don't do that. No. Good girl. High five. Pengen aku gitu. Serius. Yang kalau misalnya ada orang tua gitu ke toko pecah belah gitu, anaknya lagi main-mainin. Keisha, don't do that. No. Put it down. No. That's broken. Oh, good girl. High five. Aku dulu gak bisa. Main bareng ke pecah belah, main-main kan. Dari ujung teriak, Indra. Kau taruh itu. Taruh. Indra 1 kali. Indra 2 kali kau taruh itu. Pecah itu kepecahkan kepala kau ya, taruh. Jangan beli, gak bisa mengganti bisa kita ya. Kau taruh itu. Iya ma. Orang tua sekarang tuh, orang tua keren tuh kayak kemauan anaknya tuh kayak gak dipatahin gitu. Mereka tuh kayak ada diskusi gitu. Jadi kayak ngobrol gitu, maunya anak apa gitu. Kayak ada anak gitu pengen beli es krim. Daddy, I want some ice cream. Oh, daddy, huh? Kiss ya? No. Don't do that. Kamu kan udah makan es krim. Jangan makan es krim lagi, nanti kamu sakit gak bisa main. Kinder Joy aja mau gak Kinder Joy? Oke, daddy. Good girl. High five. Coba aku mana bisa. Mak, beli es krim? Hah? Beli es krim? Bang, es krimnya gak dijual kan bang ya? Iya kan bang ya? Hah? Busuk kan bang ya? Itu gak dijual kan bang ya? Bang, bang, gak dijual kan bang ya? Abang-abang, enggak kok bu, abangnya good boy. High five. Saya Indra Jegel, terima kasih.